Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tante Wiwik. Apa kabar kalian hari ini? Senang banget bisa ketemu lagi di video kali ini. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, buat kalian yang baru pertama kali mampir, yuk jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan keseruan di channel ini. Oke, langsung saja kita mulai. Jarum jam di dinding ruang rias Diamond Suite Hotel Grand Melia bergerak dengan ketukan yang teratur. Namun bagi Alina, setiap detiknya terasa seperti detak jantung yang dipercepat. Pukul 8 pagi, waktu seakan berlari, menyisakan 2 jam terakhir sebelum prosesi sakral itu dimulai. 2 jam sebelum statusnya berubah selamanya. Alina Wiratama menatap pantulan dirinya di cermin besar setinggi langit-langit yang dikelilingi lampu-lampu bohlam terang. Cahaya itu memantul pada ribuan payet kristal Swarovski yang bertaburan di atas kebaya putih gadingnya. Kebaya rancangan desainer ternama itu membalut tubuh ramping Alina dengan sempurna, menjuntai indah ke lantai karpet tebal, menciptakan siluet yang memukau. Namun, di balik kemewahan kain les Prancis dan kilau berlian itu, ada getaran halus di jemarinya yang dingin. "Tahan napas sedikit sayang, sigirnya miring 1 mm. Gumam Mbak Reni, penata rias senior yang sejak subuh tadi sudah sibuk memahat wajah Alina menjadi sebuah mahakarya. Alina menurut, membiarkan Mbak Reni membenahi letak mahkota perak di kepalanya. Wangi melati segar yang dirangkai di sanggulnya menguar kuat, memenuhi ruangan berpendingin udara itu dengan aroma khas pengantin. Harum yang menenangkan, sekaligus mendebarkan. Sempurna, desah Mbak Reni puas, mundur selangkah untuk mengagumi karyanya. "Alina, kamu benar-benar seperti bidadari turun dari kayangan. Mas Rendra bisa lupa napas nanti pas lihat kamu jalan ke meja akad." Siska, sahabat sekaligus pendamping pengantin Alina yang sedari tadi duduk di sofa sambil memantau rundown acara, tertawa renyah. "Bukan cuma lupa napas, Mbak. Aku yakin Rendra bakal pingsan saking cantiknya." "Gila kau, Al, cantik banget." Alina tersenyum tipis, menatap bayangannya sendiri. Riasan flawless itu menyembunyikan lingkaran hitam samar di bawah matanya, akibat sulit tidur semalam. Bukan karena ragu, melainkan karena antusiasme yang meluap-luap. Hari ini adalah puncak dari penantian 2 tahunnya. Hari di mana ia akan bersanding dengan Rendra Pratama. Nama itu saja sudah cukup membuat hati Alina menghangat. Di mata Alina, Rendra adalah definisi ketidakmungkinan yang menjadi nyata. Di tengah lingkaran sosialnya yang dipenuhi pria-pria arogan, pewaris tahta bisnis yang manja, atau playboy bermulut manis, Rendra hadir sebagai anomali. Dia sopan, taat beribadah, pekerja keras, dan yang paling penting, dia memperlakukan kedua orang tua Alina, Pak Wiratama dan Ibu Nilam, dengan rasa hormat yang luar biasa taksim. "Masih gugup?" tanya Siska, mendekat dan merapikan ujung selendang bahu Alina. "Banget sis, aku Alina jujur," suaranya sedikit bergetar. "Rasanya kayak mau ujian skripsi, tapi kali ini pengujinya seumur hidup." Siska terkekeh sambil memegang bahu sahabatnya. "Wajar Al, tapi ingat, kamu dapat jackpot. Rendra itu langka. Cowok yang tiap Jumat ingetin sedekah, nggak ngerokok, nggak minum, sayang sama mamanya. Papa kamu yang galak itu aja bisa luluh sama dia. Kamu aman di tangan dia." "Aman." Kata itu terngiang di kepala Alina. Ya, itulah yang ia rasakan selama ini bersama Rendra, keamanan. Setelah hubungan toksik di masa lalunya yang penuh drama, Rendra adalah pelabuhan yang tenang. Tidak ada ombak besar, hanya air yang damai. "Terima kasih sis," ucap Alina tulus. Matanya kemudian melirik ke arah tas tangan bermerek Hermes miliknya yang tergeletak di meja rias. Di bagian kantong dalamnya tersembunyi sebuah kotak bludru berwarna biru tua. Jantung Alina berdegup lebih kencang saat mengingat isi kotak itu. Sebuah jam tangan Patek Philippe Nautilus. Bukan sekedar jam tangan biasa, melainkan edisi terbatas yang sudah lama diidam-idamkan Rendra. Alina ingat, 6 bulan lalu saat mereka melewati butik jam mewah, mata Rendra terpaku pada poster jam itu. Dia hanya tersenyum kecut dan berkata, "Mimpi dulu kali ya, baru bisa beli itu. Harganya bisa buat bangun masjid di kampung." Rendra tidak tahu bahwa Alina diam-diam memesannya lewat koneksi bisnis ayahnya di Swiss. Harganya memang fantastis, setara dengan sebuah mobil mewah. Namun bagi Alina,
Senyum Rendra tidak ternilai harganya. Ia ingin memberikan kejutan itu sekarang. Ia ingin Rendra memakai jam itu saat menjabat tangan ayahnya dalam ijab kabul nanti, sebagai simbol bahwa waktu mereka berdua dimulai hari ini. Alina melirik jam dinding lagi. Pukul 08.15. Waktunya semakin sempit. Jika ia memberikan jam itu nanti setelah akad, momennya akan hilang. Ia harus melakukannya sekarang. Tapi Rendra ada di kamarnya, di Presidential Suite lantai 12. Sementara Alina dilarang keluar kamar oleh adat pingitan singkat ini. Otak Alina berputar cepat mencari alasan. Ia menatap Mbak Reni yang sedang membereskan kuas-kuas make up, lalu beralih ke Siska yang sibuk membalas pesan di grup panitia keluarga. "Mbak Reni, Siska," panggil Alina pelan, memasang ekspresi sedikit meringis sambil memegang perutnya. Siska langsung menoleh sigap. "Kenapa, Al? Sakit?" Sedikit mulas, bohong Alina dengan kemampuan akting yang cukup meyakinkan. "Kayaknya karena minum susu tadi pagi deh. Aku perlu ke toilet sebentar. Tapi aku mau ke toilet di kamar mandi luar saja ya, yang di ujung lorong. Toilet di sini sempit banget, takut gaunnya nyangkut." Mbak Reni tampak khawatir. "Waduh, jangan lama-lama ya Mbak Alina. 10 menit lagi fotografer mau masuk buat ambil sesi foto retouch terakhir." "Iya, nggak lama kok. Cuma butuh udara segar sedikit sambil jalan," jawab Alina meyakinkan. "Tolong jangan ada yang ikut ya. Aku malu kalau didengerin pas lagi, you know." Siska tertawa. "Ya ampun, Tuan Putri mau buang hajat aja jaim. Ya sudah sana, tapi hati-hati sama ekor kebayanya. Perlu aku pegangin sampai depan pintu?" "Nggak usah, aku bisa sendiri. Aku angkat sedikit." Tolak Alina cepat. Ia meraih tas tangannya dengan gerakan natural. "Aku bawa HP sama tisu ya." Tanpa menunggu bantahan, Alina segera mengangkat bagian depan gaunnya yang berat dan melangkah keluar dari ruang rias. Begitu pintu tertutup di belakangnya, senyum meringis Alina menghilang, berganti dengan senyum penuh antisipasi. Lorong lantai 2 hotel itu tampak sepi. Sebagian besar keluarga dan panitia sedang sibuk di ballroom lantai dasar atau di restoran untuk sarapan. Karpet bermotif damask merah marun meredam suara langkah kaki Alina yang kini setengah berlari kecil. Ia tidak menuju toilet di ujung lorong. Sebaliknya, ia berbelok menuju lift khusus tamu VIP yang letaknya tersembunyi di balik pilar besar. Dengan tangan sedikit gemetar, Alina menekan tombol lantai 12. Pintu lift berdenting terbuka. Kosong. Ia melangkah masuk dan menekan angka tujuannya. Sambil menunggu lift naik, Alina merogoh tasnya, mengeluarkan kotak beludru biru itu dan membukanya sekilas. Jam tangan baja dengan dial biru itu berkilau ditimpa lampu lift. Indah, elegan, dan kokoh. Persis seperti Rendra. "Tunggu sebentar lagi mas," bisiknya pada benda mati itu. "Kamu pasti kaget." Lift berdenting lagi. Angka 12 menyala. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan lorong lantai teratas yang jauh lebih mewah dan hening dibandingkan lantai lainnya. Ini adalah area eksklusif. Hanya ada 4 kamar presidential suite di lantai ini. Jantung Alina berdegup bukan karena takut ketahuan melanggar pingitan, melainkan karena rasa bahagia yang meluap-luap membayangkan wajah terkejut calon suaminya. Ia membayangkan Rendra sedang duduk di sofa sambil berzikir, atau mungkin sedang merapikan pecinya di depan cermin. Alina melangkah keluar lift. Kakinya terasa ringan meski mengenakan sepatu hak tinggi 10 cm. Ia berjalan menuju pintu ganda bernomor 1208. Di tangannya, ia menggenggam kartu akses cadangan yang kemarin ia minta dari resepsionis dengan alasan takut kunci Mas Rendra ketinggalan di dalam. Sebenarnya, itu adalah bagian dari rencana kecil ini. Sampai di depan pintu kayu jati yang kokoh itu, Alina berhenti sejenak. Ia menarik nafas panjang, berusaha menetralkan detak jantungnya. Ia menempelkan telinganya sebentar ke daun pintu. Hening, tidak ada suara televisi ataupun percakapan. Mungkin dia sedang di kamar mandi, pikir Alina. Atau sedang sholat duha. Dengan senyum lebar yang tak bisa ditahan, Alina menempelkan kartu akses ke sensor pintu. Lampu indikator berubah dari merah menjadi hijau. Bunyi klik mekanis terdengar pelan. Alina mendorong pintu itu perlahan. Wangi parfum maskulin yang biasa dipakai Rendra, campuran musk dan sandalwood langsung menyambut indera penciumannya. Wangi yang selalu membuat Alina merasa nyaman. Ia melangkah masuk, menutup pintu perlahan agar tidak menimbulkan suara. "Mas Rendra," panggilnya berbisik, ingin memberi kejutan. Tidak ada jawaban, ruang tamu suite itu kosong.
Jas pengantin beskap putih milik Rendra tergantung rapi di standing hanger dekat jendela besar yang menampilkan pemandangan kota Jakarta. Alina berjalan lebih dalam menuju area kamar tidur. Ia berniat meletakkan kotak jam itu tepat di tengah meja rias, di samping parfum Rendra. Lalu segera keluar sebelum Rendra menyadarinya. Ia ingin Rendra menemukannya sendiri. Namun, baru saja Alina meletakkan kotak beludru itu di meja marmer yang dingin, telinganya menangkap suara yang membuatnya membeku. Bukan suara Rendra, melainkan suara langkah kaki yang berat, kasar, dan terburu-buru dari arah lorong luar, mendekat ke pintu kamar yang baru saja Alina tutup, tapi belum terkunci otomatis. Langkah itu terdengar asing, agresif, sangat berbeda dengan langkah Rendra yang selalu tenang dan berwibawa. Dan suara itu semakin dekat. Seketika, insting purba dalam diri Alina menyala. Alarm bahaya di kepalanya berdering nyaring. Ia tidak boleh terlihat ada di sini. Jika itu petugas hotel, habislah ia diceramahi karena melanggar aturan pingitan. Jika itu tamu lain yang salah kamar, situasi akan canggung. Tapi langkah itu terdengar terlalu cepat, terlalu marah. Saat gagang pintu mulai bergerak turun, Alina panik. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Lemari pakaian terlalu jauh. Kamar mandi pintunya terbuka lebar. Satu-satunya tempat yang bisa menyembunyikan gaun lebarnya dalam hitungan detik hanyalah kolong tempat tidur king size yang tinggi, tertutup sprei putih yang menjuntai hingga ke lantai. Tanpa memedulikan kebayanya yang mahal, Alina menjatuhkan dirinya ke karpet dan berguling masuk ke bawah kolong tempat tidur. Tepat saat ujung gaunnya menghilang di balik tirai sprei, pintu kamar terbuka kasar, menghantam dinding dengan suara keras. Brak! Alina membekap mulutnya sendiri dengan kedua tangan. Di kegelapan kolong tempat tidur yang berdebu itu, ia menahan napas. Sementara sepasang sepatu bot kotor melangkah masuk ke dalam kamar calon suaminya. Kegelapan di bawah kolong tempat tidur itu terasa menyesakan, seolah oksigen di ruangan ini mendadak menipis. Alina meringkuk sedemikian rupa, melipat tubuhnya yang berbalut kebaya mewah agar tidak ada bagian kain yang menyembul keluar dari balik tirai sprei. Jantungnya berdentum begitu keras di rongga dadanya, menciptakan denyut yang terasa hingga ke telinga. Ia takut suara detak jantungnya sendiri akan terdengar oleh orang yang baru saja masuk. Melalui celah sempit di antara kain sprei yang sedikit terangkat karena gesekan tubuhnya, Alina bisa melihat sepasang sepatu bot kulit berwarna coklat tua yang tampak lusuh. Sepatu itu tidak pantas berada di lantai presidential suite yang mengilap ini. Solnya yang bergerigi meninggalkan noda lumpur kering di atas karpet beludru krem yang mahal. Siapa orang ini? Mengapa dia masuk dengan cara sekasar itu? Pria itu bergerak mondar-mandir di area ruang tamu, hanya berjarak beberapa meter dari tempat persembunyian Alina. Langkahnya berat dan tidak sabaran. Alina bisa mendengar deru napas yang kasar, disusul suara benda berat yang dilemparkan ke atas sofa, mungkin sebuah tas atau jaket. Lalu, keheningan menyergap. Sunyi yang mencekam, hanya diinterupsi oleh suara detak jam tangan di pergelangan tangan Alina yang terasa seperti bom waktu. Beberapa detik kemudian, suara pintu kembali terbuka. Kali ini gerakannya jauh lebih terkendali. Langkah kaki yang menyusul terdengar teratur, tenang, dan berirama. Klik. Bunyi kunci pintu diputar dari dalam membuat bulu kuduk Alina meremang. Mengapa pintu itu harus dikunci? Alina melihat sepasang sepatu lain masuk ke dalam jangkauan pandangannya. Sepatu pantofel hitam mengkilap tanpa noda, mencerminkan cahaya lampu ruangan. Hati Alina mencelos. Ia mengenali sepatu itu. Itu adalah sepatu yang ia pilihkan sendiri untuk Rendra bulan lalu. Rasa lega yang sempat singgah hanya bertahan sepersekian detik sebelum digantikan oleh kebingungan yang lebih besar. Jika itu Rendra, mengapa dia membiarkan orang bersepatu bot kotor itu ada di kamarnya? Mengapa dia tidak mengusirnya? Akhirnya kau datang juga. Suara serak dan berat memecah kesunyian. Itu suara si pemilik sepatu bot. Aku hampir saja mati kebosanan di ruangan sedingin kulkas ini. Pelankan suaramu, Baron, desis Rendra. Alina tersentak. Suara itu memang suara Rendra. Namun nadanya sangat asing. Tidak ada kelembutan,
Tidak ada kesantunan yang biasanya menghiasi tiap kalimatnya. Suara Rendra terdengar dingin, tajam, dan penuh otoritas yang gelap. "Kau terlalu tegang, bos," sahut pria yang dipanggil Baron itu. Terdengar suara gesekan kain, seolah Baron sedang menyandarkan tubuhnya dengan santai di kursi. "Di luar sana semua orang sibuk dengan pesta pernikahanmu. Tidak akan ada yang peduli pada apa yang terjadi di lantai 12. Justru karena ini hari pernikahan, kita harus ekstra hati-hati," sahut Rendra lagi. Alina bisa mendengar suara langkah Rendra mendekati meja rias, tempat ia tadi meletakkan kotak jam tangan. Alina memejamkan mata rapat-rapat, berdoa agar Rendra tidak melihat kotak beludru biru itu sekarang. Atau lebih buruk lagi, berdoa agar Rendra tidak menjatuhkan sesuatu yang mengharuskannya menunduk ke bawah tempat tidur. "Kau sudah memastikan semuanya siap?" tanya Rendra. "Tentu, aku tidak pernah mengecewakanmu," jawab Baron. Terdengar suara pemantik api yang ditekan, diikuti bau asap rokok yang menyengat. "Uang muka yang kau berikan sudah kuhabiskan untuk menyewa peralatan dan menyuap beberapa orang dalam. Tapi Rendra, aku butuh jaminan lebih." "Jaminan apa lagi? Aku sudah menjanjikan sisanya setelah pekerjaan ini selesai." Suara Rendra meninggi, menunjukkan rasa frustasi. "Risikonya naik, kawan. Aku baru tahu kalau ayah mertuamu, si Wiratama itu, menyewa tim pengamanan tambahan untuk acara ini. Jika aku tertangkap, nyawaku taruhannya. Aku butuh sesuatu yang lebih kuat daripada sekadar janji manismu." Alina merasa dunianya seakan berputar. Pekerjaan, risiko, ayah mertua, apa yang sedang mereka bicarakan? Pikiran Alina mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin ini soal bisnis keluarga, mungkin Rendra sedang berurusan dengan penagih utang demi melindungi perusahaan ayahnya. Alina berusaha keras tetap berpikiran positif, meski hatinya mulai terasa perih oleh firasat buruk. "Aku punya sesuatu yang bisa membuatmu tetap di jalur," kata Baron. Alina mendengar suara gesekan benda elektronik. "Dengar dulu ini, agar kau tidak lupa pada siapa kau berutang budi." Tiba-tiba, sebuah suara keluar dari speaker ponsel yang volumenya ditingkatkan. Suara itu jernih, bergema di ruangan yang sunyi itu. "Pastikan rem mobil pengantin itu belum total. Begitu kami masuk tol menuju lokasi resepsi, kecelakaan itu harus terjadi secepatnya." Darah Alina mendadak membeku. Ia mengenali suara di rekaman itu. Sangat mengenali. Itu suara Rendra. Rekaman itu berlanjut dengan nada yang lebih kejam. "Alina harus mati di tempat, atau setidaknya luka parah sampai tidak bisa bicara. Aku butuh warisan Pak Wiratama cair segera untuk menutup utang kasino di Makau yang sudah menggunung." Perempuan bodoh itu mudah sekali ditipu. Cukup dengan sedikit ayat-ayat suci dan penampilan religius, dia langsung menyerahkan hatinya padaku. Alina merasa jantungnya berhenti berdetak. Seluruh sendinya terasa lemas, seolah tulang-tulangnya baru saja ditarik keluar dari tubuhnya. Di bawah tempat tidur yang gelap dan pengap itu, Alina merasa seperti dikubur hidup-hidup. Setiap kata dalam rekaman itu adalah belati yang menikam jantungnya berkali-kali. Perempuan bodoh, mati di tempat, utang kasino. Laki-laki yang selama ini selalu mengingatkannya untuk sholat tepat waktu, yang mencium tangan ayahnya dengan penuh hormat, yang berjanji akan menjaganya sampai maut memisahkan, ternyata adalah arsitek di balik rencana kematiannya sendiri. Puas. Suara Rendra yang asli terdengar kembali. Sama sekali tidak terkejut mendengar rekaman suaranya sendiri. "Sekarang matikan itu, jangan sampai ada yang dengar." "Aku akan mematikannya setelah kita menyepakati harga baru," sahut Baron sambil tertawa mengejek. "Kau akan menjadi kaya raya setelah hari ini, Rendra. Putri tunggal Wiratama mati, aset perusahaan jatuh ke tangan suaminya yang berduka. 50 juta uang muka itu tidak ada apa-apanya dibanding apa yang akan kau dapatkan." "Bajingan kau!" Rendra menggebrak meja dengan keras. Brak! Alina tersentak di persembunyiannya. Sebuah benda kecil terpelanting dari meja akibat gebrakan itu, menggelinding di atas karpet dan berhenti tepat di depan mata Alina. Itu adalah kancing manset emas berinisial A yang ia berikan pada Rendra sebagai hadiah ulang tahun bulan lalu. Kancing itu kini berkilau dingin, seolah menertawakan kebodohan Alina. "Aku tidak punya uang tunai sebanyak itu sekarang, Baron. Kau tahu sendiri semua asetku sudah diagunkan.
Suara Rendra terdengar parau, penuh emosi yang tertahan. Lakukan saja tugasmu. Aku berjanji, begitu asuransi jiwanya cair dan aku memegang kendali atas dana perusahaan bapaknya, kau akan kubayar 10 kali lipat. Kau bisa menghancurkan mobil itu sehebat mungkin. Pastikan wajahnya tidak dikenali, agar identifikasi awal memakan waktu lama. Itu akan memberi kita ruang untuk bergerak. Alina menutup mulutnya rapat-rapat dengan kedua tangan, mencoba meredam isak tangis yang mulai mendesak keluar. Air matanya mengalir deras, membasahi kain hijab yang belum tersemat sempurna. Ia merasa mual yang luar biasa. Bayangan kebahagiaan yang tadi ia peluk erat, kini berubah menjadi abu yang beracun. Di atas sana, tepat di atas kepalanya, monster yang ia panggil calon suami sedang merundingkan cara menghancurkan tubuhnya demi uang. "Baiklah, satu kali lagi aku percaya padamu," kata Baron akhirnya. Alina mendengar suara kursi yang digeser. "Aku akan pergi ke parkiran sekarang. Mobil pengantin putih itu kan, yang dipasangi bunga-bunga norak di depannya. Ya, lakukan dengan rapi. Jangan sampai ada jejak di sistem pengeremannya yang terlihat seperti sabotase manual. Tenang saja, bos. Aku ahlinya dalam membuat takdir terlihat nyata." Suara langkah sepatu bot menjauh menuju pintu. Alina bisa mendengar napas Rendra yang berat, seolah dia sedang membuang seluruh ketegangan setelah negosiasi itu. "Tunggu," panggil Rendra tiba-tiba. Langkah Baron terhenti. "Apalagi? Kancing mansetku jatuh satu. Aku harus menemukannya. Ibu mertuaku sangat teliti. Dia pasti sadar jika penampilanku tidak sempurna." Alina terbelalak. Ia melihat tangan Rendra turun mendekati lantai. Kepala Rendra mulai merunduk. Dari celah sprei, Alina bisa melihat wajah Rendra yang biasanya terlihat teduh, kini tampak tegang dan penuh kurat keserakahan. Kepala Rendra semakin rendah. Matanya menyapu permukaan karpet, mencari kancing emas yang tergeletak tepat di depan wajah Alina. Hanya butuh beberapa sentimeter lagi bagi Rendra untuk menyingkap sprei itu, dan mereka akan saling bertatap mata. Alina menahan napas sampai dadanya terasa sakit, memejamkan mata dengan kepasrahan yang memuncak. "Tuhan, jika ini akhirnya, tolong jaga papa dan mama." Tring, tring. Ponsel di atas meja rias berbunyi nyaring, memecah ketegangan yang mematikan itu. Rendra mendengus kesal dan menegakkan tubuhnya kembali, tepat sebelum matanya mencapai kolong tempat tidur. Ia menyambar ponselnya. "Halo, Ibu Nilam?" Suara Rendra berubah seketika, menjadi sangat lembut dan sopan. "Ah, iya Bu. Maaf, Rendra sedang berdoa sebentar di kamar untuk ketenangan hati sebelum akad." "Baik Bu. 10 menit lagi Rendra turun ke lobi." "Iya Bu. Assalamualaikum." Rendra mematikan ponselnya dan berdecak. "Baron, pergi sekarang. Lewat tangga darurat. Ibunya sudah mulai mencari. Sampai jumpa di neraka, bos." Seloroh Baron diikuti bunyi pintu yang ditutup dan dikunci dari luar. Alina mendengar Rendra berjalan terburu-buru, menyambar jasnya, lalu keluar melalui pintu yang sama. Hening kembali menguasai kamar 1208. Namun bagi Alina, keheningan ini jauh lebih menakutkan daripada badai manapun. Dengan tubuh yang masih gemetar hebat, ia mencoba menyeret dirinya keluar dari kolong tempat tidur yang kini terasa seperti peti mati yang gagal ia tempati. Tangannya menyentuh sesuatu yang keras di dekat kaki meja. Bukan kancing manset Rendra, melainkan sebuah benda kecil berwarna hitam. Sebuah flash disk. Sepertinya terjatuh dari saku Baron saat ia bersandar tadi. Alina menggenggam benda itu erat-erat. Air matanya sudah kering, digantikan oleh bara amarah yang mulai menyulut di dasar hatinya. Di dalam ruangan mewah yang kini terasa seperti kandang binatang buas ini, Alina menyadari satu hal. Pernikahan ini tidak boleh terjadi. Dan Rendra harus membayar setiap tetes air matanya dengan kehancuran yang tidak pernah pria itu bayangkan. Keheningan yang menyelimuti kamar 1208 setelah kepergian Rendra dan Baron terasa lebih pekak daripada kebisingan pasar paling ramai sekalipun.
Alina masih terteduk di karpet beludru yang dingin, napasnya tersengal-sengal seperti orang yang baru saja lolos dari maut. Ia menatap telapak tangannya sendiri yang memerah karena menggenggam flash disk hitam itu terlalu kuat. Tubuhnya terasa asing. Kebaya pengantin yang 1 jam lalu membuatnya merasa seperti wanita paling beruntung di dunia, kini terasa seperti kain kafan yang menyesakkan. Setiap payet kristal yang berkilau seolah menjadi mata-mata yang mengejek kebodohannya. Perempuan bodoh, bisik Alina mengulangi kata-kata Rendra dalam rekaman tadi. Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Ia memaksakan diri untuk berdiri. Kakinya terasa seperti jeli, gemetar hebat tak terkendali. Ia harus berpegangan pada pinggiran ranjang agar tidak jatuh terjerembab. Matanya tertuju pada meja rias. Di sana, kotak beludru biru berisi jam tangan mewah yang ia beli dengan penuh cinta masih terletak manis. Benda itu kini tampak seperti monumen penghinaan terhadap ketulusannya. Alina tidak mengambil jam itu. Ia justru melangkah menuju meja kerja di sudut ruangan. Di sana, terletak laptop pribadi milik Rendra. Ia tahu Rendra selalu membawanya kemana-mana untuk urusan bisnis. Bisnis pembunuhan, batin Alina pahit. Ia membuka laptop itu dengan tangan yang masih gemetar. Layar menyala, meminta kata sandi. Alina memejamkan mata sejenak, mengingat-ingat. Rendra pernah memberitahu kata sandinya suatu kali saat mereka sedang makan malam. Alasannya untuk membangun transparansi total dalam hubungan mereka. 14.02 Alina. 14 Februari, hari di mana Rendra melamarnya di sebuah restoran mewah di tepi pantai. Ditambah namanya. Betapa jeniusnya Rendra dalam memainkan peran sebagai pria romantis. Laptop terbuka. Alina segera mencolokkan flash disk milik Baron. Ia harus tahu apa yang ada di dalamnya. Jika Baron menggunakannya untuk memeras Rendra, pastilah isinya lebih dari sekedar rekaman suara. Folder di dalam flash disk itu hanya 1, tanpa nama. Namun begitu Alina membukanya, jantungnya seakan diremas oleh tangan raksasa. Ada lusinan file foto dan dokumen PDF. Alina membuka salah satu folder foto yang diberi label Proyek S. Layar laptop menampilkan foto-foto sebuah mobil yang ringsek total di dasar jurang. Di sampingnya, ada potongan tangkapan layar berita daring dari 3 tahun lalu. Kecelakaan maut di tol Cipularang. Istri pengusaha muda tewas seketika akibat remblong. Alina menutup mulutnya agar tidak menjerit. Ia mengenal wanita di foto itu, Sarah Amelia. Ia pernah melihat foto wanita itu di akun media sosial lama milik Rendra. Rendra pernah bercerita bahwa Sarah adalah mantan kekasih yang meninggal karena musibah. Alasan yang membuat Alina merasa iba dan semakin ingin mencintai Rendra untuk menyembuhkan luka pria itu. Ternyata Sarah bukan sekedar mantan. Dia adalah istri siri Rendra dan dia bukan tewas karena musibah. Dia dibunuh. Alina beralih ke folder lain. Proyek N. Isinya serupa. Foto-foto rumah mewah yang hangus terbakar akibat ledakan gas. Korban, Nadia Safira, seorang janda kaya raya yang dinikahi Rendra secara diam-diam 6 bulan sebelum kejadian. Dia monster, isak Alina. Air matanya kembali tumpah, namun kali ini bukan karena sedih. Ini adalah air mata kengerian dan kebencian yang murni. Dia benar-benar monster. Rendra memiliki pola yang rapi. Dia mencari wanita kaya yang kesepian atau wanita tunggal dari keluarga terpandang, mendekati mereka dengan topeng religius dan kesantunan, menikahi mereka, lalu mengatur kecelakaan yang tak terhindarkan untuk menguasai harta atau asuransi mereka. Dan hari ini, giliran Alina. Tiba-tiba, suara notifikasi pesan masuk terdengar dari ponsel Rendra yang tertinggal di atas kasur. Alina tersentak. Ia merangkak menuju tempat tidur dan menyambar ponsel itu. Pesan dari nomor tak dikenal, tapi Alina tahu itu pasti Baron. Semua sudah siap. Mobil putih plat B1WA sudah dibersihkan. Begitu kalian masuk tol, tekan tombol merah di aplikasi yang kukirim. Rem akan terkunci dan meledakkan tangki bensin. Pastikan kau keluar dari mobil sebelum itu, atau gunakan alibi yang kita bicarakan. Alina menatap layar ponsel itu dengan tatapan kosong. Mobil putih plat B1WA. Itu adalah mobil pengantin yang sudah disiapkan ayahnya. Mobil yang seharusnya membawa mereka menuju resepsi mewah malam nanti. Bajingan, desis Alina.
Ia segera menyadari bahwa ia tidak punya banyak waktu. Rendra mungkin akan segera menyadari ponselnya tertinggal, atau Baron akan menyadari flash disknya hilang. Ia harus bergerak sekarang. Alina mencabut flash disk itu, mematikan laptop, dan menghapus jejak jari-jarinya di permukaan meja dengan ujung lengan kebayanya. Ia harus terlihat seolah-olah tidak pernah ada di sini. Ia berjalan tertatih menuju pintu. Sebelum keluar, ia mengintip melalui lubang intip. Lorong sepi. Ia menyelinap keluar, menutup pintu perlahan, dan berlari menuju tangga darurat. Ia tidak berani menggunakan lift. Ia takut berpapasan dengan keluarga, atau lebih buruk lagi dengan Baron yang mungkin masih berkeliaran. Di tangga darurat yang sunyi dan berbau semen itu, Alina berhenti sejenak untuk mengatur nafas. Ia memandang pantulan dirinya di cermin kecil yang terpasang di dekat pintu keluar lantai 2. Wajahnya kacau. Maskaranya luntur, menciptakan garis-garis hitam di pipinya. Hijabnya berantakan. Ia harus kembali ke ruang rias. Ia harus terlihat normal. Ia harus menyusun rencana. Sesampainya di lantai 2, Alina mengintip dari balik pintu tangga darurat. Beberapa staf hotel tampak sibuk lalu lalang. Ia menunggu momen yang tepat, lalu berjalan cepat menuju ruang riasnya. "Alina, ya ampun, kamu dari mana saja?" Siska langsung menghampirinya begitu ia masuk. Wajah sahabatnya itu pucat pasi. "Mbak Reni sudah bingung mencari kamu. 10 menit lagi acara dimulai." Siska berhenti bicara saat melihat wajah Alina lebih dekat. "Al, kamu kenapa? Kok mukamu begini? Kamu nangis? Perutmu sesakit itu?" Alina tidak menjawab. Ia langsung mengunci pintu ruang rias dari dalam. Mbak Reni dan asistennya menatapnya dengan bingung. "Mbak Reni, saya minta tolong." Suara Alina terdengar dingin dan bergetar. "Bisa tinggalkan saya dan Siska berdua saja selama 5 menit? Saya butuh waktu pribadi dengan sahabat saya." "Tapi Mbak, riasannya." "Keluar, sekarang." Perintah Alina dengan nada yang tidak menerima bantahan. Mbak Reni terdiam, sedikit tersinggung, namun melihat kegentingan di mata pengantinnya, ia akhirnya mengangguk dan keluar diikuti asistennya. Begitu pintu tertutup, Alina jatuh tertuduk di kursi rias. Siska berlutut di depannya, memegang tangannya yang sedingin es. "Al, ada apa? Katakan padaku." Alina merogoh kantong tersembunyi di kebayanya dan mengeluarkan flash disk itu. "Rendra mau membunuhku, Sis. Dia mau membunuhku 1 jam lagi." Selama 10 menit berikutnya, Alina menceritakan segalanya. Tentang persembunyiannya di bawah tempat tidur, tentang rekaman suara Rendra, tentang Baron, dan tentang folder-folder berisi mayat wanita di dalam flash disk itu. Siska menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya terbelalak ngeri. Ia menangis histeris sambil memeluk Alina. "Kita lapor polisi sekarang, Al. Kita batalkan semuanya. Aku akan panggil Om Wiratama." "Tidak," Alina menahan Siska. "Jangan panggil Papa dulu." "Kenapa?" Dia bisa mati kalau kita diam saja. Dengar, Alina menatap Siska dengan tajam. Rendra itu licin. Dia punya alibi yang kuat. Kalau kita batalkan sekarang, tanpa bukti yang tersaji di depan umum, dia bisa mengelak. Dia bisa bilang aku stres, aku berhalusinasi, atau ini fitnah. Dia sudah mengambil hati keluarga besar kita. Dan Baron masih ada di gedung ini. Kalau dia tahu rencana mereka gagal, dia bisa melakukan sesuatu yang lebih nekat. Dia bisa melukai papa atau mama. Alina berdiri, berjalan menuju meja rias, dan mengambil tisu pembersih untuk menghapus sisa maskara di wajahnya. Kita akan menjebaknya, Sis. Kita akan membiarkan dia merasa bahwa dia menang. Kita akan membiarkan dia duduk di meja akad dengan kepala tegak, merasa bahwa warisan papa sudah di tangan. "Lalu?" tanya Siska gemetar. "Lalu kita akan menjatuhkannya dari puncak tertingginya, di depan semua orang, di depan kamera, di depan semua saksi." Alina menoleh ke arah Siska, matanya berkilat penuh tekad yang mematikan. "Siska, aku butuh bantuanmu. Kamu bawa laptopmu di tas kan? Kita harus menyalin isi flash disk ini. Dan aku butuh kamu pergi ke ruang kontrol multimedia di belakang ballroom." "Ruang kontrol? Untuk apa?" "Biasanya, setelah ijab kabul, ada penayangan video perjalanan cinta kami kan? Video romantis yang dibuat Rendra itu?" Siska mengangguk pelan.
Ganti file video itu dengan file proyek S dan proyek N dari flash disk ini. Tambahkan rekaman suara Rendra di bagian awal. Pastikan semua orang di gedung ini melihat siapa sebenarnya pria yang sedang bersujud di depan Papa. Siska tampak ragu, wajahnya dipenuhi ketakutan. Al, ini berbahaya. Bagaimana kalau mereka sadar? Makanya kita butuh Pak Dharma, kata Alina menyebut nama kepala keamanan ayahnya. Cari Pak Dharma, beritahu dia secara singkat bahwa ada ancaman pembunuhan. Jangan beritahu Papa dulu, Papa punya penyakit jantung. Aku tidak mau dia kolaps sebelum bajingan itu ditangkap. Minta Pak Dharma siagakan orang di setiap pintu keluar ballroom dan di area parkir untuk menangkap Baron. Siska menarik nafas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. Oke, aku akan lakukan. Untukmu, Al. Satu hal lagi, Alina memegang tangan Siska. Pastikan teknisi multimedia tidak bisa mematikan layarnya begitu video diputar. Cabut kabel manualnya atau apa saja. Aku mau semua orang melihat wajah asli monster itu sampai detik terakhir. Pintu ruang rias diketuk dari luar. Suara panitia terdengar cemas. Mbak Alina, Mas Rendra sudah turun ke lobi. Bapak dan Ibu sudah menunggu. 5 menit lagi Mbak harus keluar. Alina menatap dirinya di cermin. Ia mengambil bedak dan memperbaiki riasannya sendiri dengan tangan yang kini anehnya sudah tidak gemetar lagi. Kemarahan telah membekukan rasa takutnya. Masuk saja Mbak Reni, seru Alina dengan nada suara yang dibuat seceria mungkin. Mbak Reni masuk dengan terburu-buru. Alina memberikan kode pada Siska. Siska menyambar tasnya, menatap Alina sekali lagi dengan tatapan menguatkan, lalu menyelinap keluar lewat pintu belakang yang tembus ke lorong karyawan. Maaf ya Mbak Reni, saya cuma terlalu gugup tadi, kata Alina sambil tersenyum manis pada penata rias itu. Iya, gak apa-apa Mbak Alina. Wajar kok pengantin deg-degan. Yuk, kita rapikan sedikit lagi hijabnya. Selagi Mbak Reni bekerja, Alina merogoh ponselnya. Ada satu pesan masuk dari Rendra. Sayang, aku sudah di bawah. Menunggu bidadariku. I love you so much. Alina mengetik balasan dengan jempol yang mantap. I love you too, Mas. Aku sudah tidak sabar untuk memulai perjalanan kita. Ia memasukkan ponselnya ke saku rahasia di balik lipatan kebayanya. Di dalam saku itu, ia juga menyimpan flash disk asli sebagai cadangan bukti. 5 menit kemudian, pintu ruang rias terbuka lebar. 2 orang sepupunya masuk untuk menjemputnya. Alina berdiri, membiarkan mereka mengatur ekor gaunnya yang panjang. Ia melangkah keluar ruangan dengan kepala tegak. Di lorong hotel menuju ballroom, Alina melihat dekorasi bunga melati dan mawar putih yang indah. Musik gamelan sayup-sayup terdengar dari kejauhan. Suasana yang seharusnya romantis itu, kini terasa seperti paradi menuju tiang gantungan bagi Alina. Tapi bukan untuknya, melainkan untuk Rendra. Saat ia berjalan melewati koridor yang agak gelap menuju lift, mata Alina yang waspada menangkap sebuah bayangan di dekat pintu darurat. Seorang pria berseragam cleaning service hotel sedang berdiri memunggungi arah jalan, seolah sedang membersihkan noda di dinding. Namun, Alina mengenali sepatu bot kulit coklat tua yang lusuh itu. Langkah kaki Alina melambat sejenak, jantungnya berdesir. Baron, pria itu ada di sini, hanya berjarak 5 meter darinya. Baron tampaknya sedang mengawasi pergerakan pengantin wanita. Alina tidak menoleh. Ia terus berjalan dengan tatapan lurus ke depan, memaksakan senyum ramah pada setiap staf hotel yang menyapanya. Ia merasa seolah ada ribuan jarum yang menusuk punggungnya saat ia melewati Baron. 1 jam lagi, Baron, batin Alina. 1 jam lagi, kau dan majikanmu akan membusuk di penjara. Ia masuk ke dalam lift pengantin bersama sepupu-sepupunya. Begitu pintu lift tertutup, Alina memejamkan mata. Ia membayangkan wajah ayahnya yang bangga, ibunya yang menangis haru, dan para tamu yang akan menjadi saksi sebuah keadilan yang luar biasa. Pintu lift terbuka di lantai dasar. Cahaya lampu kristal ballroom yang megah menyilaukan mata. Di ujung sana, di atas karpet merah yang membentang, ia bisa melihat punggung Rendra yang duduk dengan tenang di depan meja akad. Rendra menoleh saat menyadari kehadiran Alina. Pria itu tersenyum, senyum yang selama ini Alina anggap sebagai surga. Namun kini ia tahu itu adalah seringai neraka.
Alina melangkah maju. Setiap langkahnya adalah dentuman drum perang. Ia tidak lagi melihat Rendra sebagai calon suaminya. Ia melihatnya sebagai target. Sebagai binatang buruan yang masuk ke dalam perangkap yang ia buat sendiri. "Cantik sekali, Nak," bisik Pak Wiratama saat Alina sampai di sampingnya untuk digandeng menuju meja. Alina mencium pipi ayahnya, merasakan kasih sayang tulus pria tua itu. Ia berbisik pelan, hampir tak terdengar. "Papa, tetap kuat ya. Alina sayang Papa." Pak Wiratama hanya tersenyum bangga, menyangka itu hanyalah ucapan haru seorang putri di hari pernikahannya. Alina duduk di kursi di samping Rendra. Bau parfum mask Rendra menyengat, membuat Alina ingin muntah. Rendra mengulurkan tangan, menggenggam tangan Alina dengan lembut di bawah meja. "Kamu luar biasa, Al," bisik Rendra pelan, matanya berbinar penuh kepalsuan. "Sebentar lagi, kamu resmi jadi milikku selamanya." Alina menatap mata Rendra sedalam mungkin. Ia tersenyum. Senyuman paling mematikan yang pernah ia miliki. "Ya, Mas," jawab Alina mantap. "Selamanya." Penghulu mulai membuka buku nikah. Khutbah nikah dimulai. Suasana mendadak hening dan sakral. Di pojok ruangan, Alina bisa melihat Siska muncul di pintu samping operator, memberikan isyarat jempol yang samar. Di sisi lain, Pak Dharma sudah berdiri di dekat pintu keluar dengan 4 orang pria berbadan tegap yang mengenakan batik seragam. Alina menarik nafas panjang. Mari kita mulai pertunjukannya. Suasana di dalam Grand Ballroom terasa begitu hikmat. Harum bunga melati yang dirangkai sedemikian rupa menyatu dengan aroma dupa aromaterapi yang tenang, menciptakan atmosfer yang seharusnya menjadi saksi penyatuan dua jiwa. Di depan meja akad yang dilapisi kain satin putih, Rendra duduk dengan punggung tegak, memancarkan aura ketenangan yang luar biasa. Ia tampak seperti prototipe menantu idaman. Wajahnya bersih, sorot matanya teduh, dan gerakan tubuhnya mencerminkan kerendah hatian yang selama ini berhasil menipu semua orang. Alina duduk tepat di sampingnya. Ia bisa merasakan kehangatan yang memancar dari tubuh Rendra. Kehangatan yang kini ia sadari berasal dari kobaran api meraka. Tangannya masih berada dalam genggaman Rendra di bawah meja. Sebuah gestur yang bagi para tamu terlihat romantis. Namun bagi Alina terasa seperti cengkraman predator yang memastikan mangsanya tidak lari sebelum dieksekusi. Penghulu mulai membacakan khutbah nikah. Suaranya yang berat dan monoton menggema melalui pengeras suara, memberikan nasihat tentang hak dan kewajiban suami istri, tentang cinta yang harus dijaga sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat, batin Alina pahit. Dalam rencana Rendra, akhir hayat itu dijadwalkan 1 jam dari sekarang. Alina melirik ke arah ibunya, Ibu Nilam, yang duduk di barisan depan. Wanita itu menyeka air mata haru dengan sapu tangan sutra. Di sampingnya Pak Wiratama tampak berusaha menahan emosi. Wajahnya yang mulai renta menunjukkan gurat kelegaan. Hati Alina tersayat melihat pemandangan itu. Ayahnya yang menderita lemah jantung baru saja menyerahkan harta paling berharganya kepada seorang serigala berbulu domba. "Bagaimana Saudara Rendra Pratama? Apakah Anda sudah siap?" Suara penghulu memecah lamunan Alina. "Insya Allah saya siap, Pak," jawab Rendra dengan suara yang stabil, merdu, dan penuh keyakinan. Tidak ada sedikit pun nada kegugupan dalam suaranya. Mengapa harus gugup ketika ia sudah melakukan ini berkali-kali sebelumnya? Bagi Rendra, ijab kabul hanyalah sebuah prosedur administrasi sebelum pencairan warisan. Pak Wiratama menghela napas panjang, lalu mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Rendra. Detik itu, Alina merasa oksigen di sekitarnya seolah tersedot habis. Ia ingin berteriak, ingin menepis tangan ayahnya agar tidak menyentuh kulit kotor pria di sampingnya. Namun, ia tahu rencana Siska belum sepenuhnya rampung. Ia butuh waktu. Saudara Rendra Pratama bin almarhum Yusuf Pratama. Pak Wiratama memulai dengan suara bergetar. "Tunggu, Papa." Suara Alina yang lirih namun tegas memotong kalimat ayahnya. Seluruh ruangan mendadak senyap. Para tamu undangan saling berbisik heran. Penghulu menghentikan bacaannya dan menatap Alina dengan kening berkerut. Pak Wiratama dan Ibu Nilam tampak terkejut.
Rendra menoleh ke arah Alina. Matanya tetap tenang, namun ada kilat kewaspadaan yang lewat sekejap. "Ada apa sayang? Kamu terlalu gugup," tanyanya lembut. Tangannya meremas jari Alina, seolah memberi dukungan. Alina menarik napas dalam-dalam. Ia melihat ke arah pintu samping. Siska muncul, memberikan anggukan kecil yang sangat yakin. Pak Dharma, kepala keamanan, juga sudah berada dalam posisi siaga, memblokir akses ke lorong belakang tempat Baron mungkin bersembunyi. "Mas Rendra?" Suara Alina kini lebih lantang. Ia melepaskan tangannya dari genggaman Rendra. "Sebelum ijab kabul ini dilanjutkan, ada sesuatu yang sangat penting yang ingin aku sampaikan. Sesuatu yang selama ini aku simpan sendiri karena aku takut." "Alina, apa-apaan ini, Nak?" Pak Wiratama bertanya dengan nada bingung bercampur cemas. Rendra tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat tulus di telinga orang lain. "Mungkin calon istri saya hanya butuh waktu untuk menenangkan diri, Pak. Maklum, hari besar." Rendra mendekatkan wajahnya ke Alina, berbisik sangat pelan hingga hanya dia yang dengar. "Jangan konyol, Al. Jangan hancurkan hari ini, atau kau akan menyesal." Ancaman itu tersirat jelas di balik senyum manisnya. Namun, Alina tidak lagi takut. "Hari ini seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku," lanjut Alina, mengabaikan bisikan Rendra. Ia berdiri dari kursinya, membuat semua mata terpaku padanya. "Tapi, aku baru menyadari bahwa aku tidak mengenal pria yang duduk di sampingku ini. Aku tidak mengenal siapa Rendra Pratama yang sebenarnya." "Alina, duduklah. Jangan buat malu keluarga," bisik Ibu Nilam dengan wajah pucat. Alina menoleh ke arah operator multimedia di belakang ruangan. "Sis, sekarang." Seketika, lampu-lampu di dalam ballroom meredup secara otomatis. Layar proyektor raksasa berukuran 10 kali 6 meter di belakang meja akad yang tadinya menampilkan foto prewedding mereka yang romantis mendadak berubah menjadi hitam pekat. Suasana menjadi mencekam. Detik kemudian, sebuah suara statis terdengar keras dari sistem audio gedung yang canggih. "Pastikan rem mobil pengantin itu blong total. Begitu kami masuk tol menuju lokasi resepsi, kecelakaan itu harus terjadi secepatnya." Seluruh tamu undangan terperanjat. Beberapa orang berdiri dari kursi mereka karena kaget. Suara itu begitu jernih, bergema di setiap sudut ruangan. Alina harus mati di tempat, atau setidaknya luka parah sampai tidak bisa bicara. Aku butuh warisan Pak Wiratama cair segera untuk menutup utang kasino di Makau yang sudah menggunung. Perempuan bodoh itu mudah sekali ditipu. Cukup dengan sedikit ayat-ayat suci dan penampilan religius, dia langsung menyerahkan hatinya padaku. Wajah Rendra yang tadinya tenang berubah menjadi pucat pasi dalam hitungan detik. Ia menatap layar dengan mata terbelalak, rahangnya mengeras. Ia mencoba berdiri, namun kakinya seolah terpaku di lantai. "Apa-apaan ini? Matikan. Ini fitnah, ini rekayasa AI," teriak Rendra sambil mencoba merampas mikrofon milik penghulu. Namun rekaman itu tidak berhenti. Justru setelah rekaman suara itu berakhir, layar menampilkan folder-folder foto yang ditemukan Alina di flash disk Baron. Foto pertama muncul, Sarah Amelia. Foto seorang wanita cantik dengan gaun pengantin yang serupa dengan Alina. Namun di sampingnya ada foto mobil yang hancur di dasar jurang. Di bawahnya tertulis keterangan, "Istri pertama, Sarah. Status, tewas, kecelakaan rekayasa." Gumam kaget para tamu berubah menjadi teriakan ngeri. Foto kedua menyusul, Nadia Safira. Foto rumah mewah yang terbakar habis. Keterangan di layar, istri kedua, Nadia. Status, tewas, kebakaran rekayasa. Ibu Nilam menjerit pelan dan jatuh pingsan di pelukan kerabatnya. Pak Wiratama memegangi dadanya. Wajahnya memerah karena amarah yang memuncak. "Rendra," Pak Wiratama berbisik dengan suara parau, menatap calon menantunya dengan tatapan tak percaya. "Ini bohong, Papa, ini fitnah. Seseorang meretas sistem kita untuk menghancurkan pernikahan ini." Rendra mencoba membela diri, namun suaranya kini melengking panik. Ia menatap Alina dengan tatapan penuh kebencian yang murni. Kau yang melakukan ini kan?"
Alina menatap Rendra tanpa rasa takut sedikit pun. Aku mendengarmu, Rendra. Tadi pagi, di kamar 1208. Aku ada di bawah tempat tidurmu saat kau dan Baron merencanakan kematianku. Mendengar nama Baron disebut, Rendra sadar bahwa penyamarannya sudah hancur total. Ia tidak lagi bisa bersandiwara. Wajah malaikatnya tanggal, menampakkan monster yang selama ini bersembunyi di balik kulitnya. Ia mencoba berlari menuju pintu keluar samping, namun Pak Dharma dan tim keamanannya sudah menutup jalan. Rendra berbalik, mencoba mencari celah lain. Namun di setiap pintu, pria-pria berbadan tegap sudah berjaga. Di layar, video terakhir diputar. Itu adalah tangkapan layar pesan singkat dari Baron tentang persiapan mobil pengantin putih plat B1WA yang remnya sudah dirusak. Polisi sudah ada di depan, Rendra, kata Alina dengan suara tenang namun mematikan. Dan Baron, asistenmu itu, baru saja ditangkap di parkiran saat mencoba melarikan diri. Rendra terpojok di depan meja akad. Ia menatap kerumunan tamu yang kini menatapnya dengan rasa jijik. Ia melihat Pak Wiratama yang sedang dipapah, pria yang hendak ia bunuh perlahan lewat kesedihan kehilangan anak. Seketika, Rendra tertawa, tawa yang kering dan gila. Ya, aku melakukannya. Kenapa? Karena kalian orang kaya tidak pernah tahu rasanya dikejar-kejar penagih utang sampai ingin mati. Kalian punya segalanya, sementara aku harus menjilat kaki kalian hanya untuk sepeser uang. Ia menunjuk Alina dengan jari gemetar. Kau memang bodoh, Alina. Kau terlalu haus akan cinta sampai tidak bisa melihat kalau aku hanya mencintai uang ayahmu. Tepat saat itu, pintu utama ballroom terbuka. Serombongan petugas kepolisian berseragam lengkap masuk dengan langkah cepat. Rendra Pratama, Anda ditahan atas dugaan perencanaan pembunuhan berencana dan keterkaitan dengan 2 kasus kematian misterius di masa lalu. Tegas seorang perwira polisi sambil mengeluarkan borgol. Rendra mencoba lawan. Namun Pak Dharma dengan cepat melumpuhkannya dengan satu gerakan kuncian yang profesional. Bunyi klik dari borgol yang mengunci tangan Rendra terdengar begitu memuaskan di telinga Alina. Saat Rendra diseret keluar melewati Alina, pria itu meludah ke arahnya. Namun Alina hanya berdiri tegak, tak bergeming. Ia melihat monster itu dibawa pergi, mengakhiri teror yang hampir merenggut nyawanya. Alina segera berlari ke arah ayahnya. Papa nggak apa-apa. Pak Wiratama memeluk Alina erat-erat. Air matanya jatuh membasahi kebaya mahal putrinya. Maafkan Papa, nak. Papa hampir menyerahkanmu pada iblis. Alina yang minta maaf, Pak. Alina yang kurang hati-hati, bisik Alina sambil terisak. Di tengah kekacauan itu, Siska datang dan memeluk mereka berdua. Pesta pernikahan yang megah itu memang hancur berantakan, namun sebuah kehidupan baru saja diselamatkan. Alina menatap kursi kosong di meja akad. Kotak beludru biru berisi jam tangan mewah masih tertinggal di sana, terlupakan. Ia berjalan mendekati meja, mengambil kotak itu, dan tanpa ragu melemparkannya ke tempat sampah di sudut ruangan. Matahari pagi menembus jendela kaca ballroom, menyinari Alina yang kini berdiri sendiri. Ia tidak lagi mengenakan mahkota sigernya yang berat. Ia merasa ringan, ia merasa bebas. Perang ini sudah berakhir, dan ia keluar sebagai pemenang. Setelah badai keributan di ballroom mereda, suasana hotel berubah menjadi tegang dengan garis polisi yang membentang di beberapa titik. Rendra telah diseret pergi, namun aroma pengkhianatan masih terasa pekat di udara. Bagi Alina, kemenangan ini terasa hambar karena menyisakan luka yang menganga di hati kedua orang tuanya. Pak Wiratama langsung dilarikan ke ruang medis hotel karena sesak nafas, sementara Ibu Nilam masih syok berat. Di sebuah ruangan kecil di balik kantor manajemen hotel, Alina duduk terdiam. Ia telah mengganti kebayanya dengan pakaian biasa yang ia ambil dari koper cadangan. Namun, ia tidak bisa membuang satu benda yang kini tergeletak di depan matanya di atas meja kayu. Sebuah kancing manset emas berinisial A dan satu buah flash disk hitam. Kedua benda ini adalah pembawa petaka bagi Rendra, namun bagi Alina, keduanya adalah bukti betapa tipisnya jarak antara hidup dan mati. Al, polisi mau bicara sebentar. Siska masuk dengan wajah yang masih sembab. Ia meletakkan secangkir teh hangat di depan Alina. Pak Dharma sudah memberikan keterangan soal penangkapan Baron di parkiran. Ternyata pria itu membawa tabung gas kecil dan peralatan sabotase rem di mobilnya. Alina hanya mengangguk pelan. Pikirannya kembali melayang ke peristiwa di bawah tempat tidur tadi pagi. Sebuah momen yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Kembali ke pukul 8:50 pagi. Di bawah kolong tempat tidur yang sempit,
Alina berasa seperti sedang berada di dalam liang lahat. Debu halus mulai membuat hidungnya gatal. Namun, ia lebih memilih mati sesak napas daripada harus bersin dan membiarkan Rendra tahu keberadaannya. Di atasnya, Rendra dan Baron masih menyelesaikan urusan mereka. Suara gesekan kain dan bunyi benda-benda logam yang bersentuhan terdengar jelas. Rendra tampaknya sedang memeriksa penampilannya di depan cermin besar, merapikan setiap inci pakaian yang seharusnya ia gunakan untuk bersanding dengan Alina. Jangan sampai ada kesalahan, Baron. Suara Rendra kembali terdengar. Setelah kecelakaan itu, aku akan menjadi orang pertama yang menangis paling keras. Aku akan menjadi duda yang paling hancur, sehingga tidak akan ada satu orang pun, termasuk polisi, yang tega mencurigaiku. Kau memang aktor yang hebat, Bos. Baron tertawa, suara tawa yang kering dan mengerikan. Aku akan segera pergi ke bawah. Mobil putih itu kan? B1WA. Ya, pergilah. Tepat saat Baron beranjak dari tepi tempat tidur, terdengar bunyi kelas kecil. Sebuah benda jatuh dari saku jaket Baron yang kusam. Benda itu berwarna hitam, kecil, dan menggelinding masuk ke bawah kolong tempat tidur. Berhenti tepat 3 cm dari jari manis Alina. Sebuah flash disk. Alina menahan nafas. Ia melihat bayangan tangan Baron bergerak seolah hendak mencari benda yang jatuh, namun terhenti. Ada yang jatuh? Tanya Rendra. Ah, tidak penting. Mungkin cuma koin, sahut Maron acuh tak acuh. Baron melangkah pergi menuju pintu. Namun, bencana hampir terjadi saat Rendra menyadari sesuatu pada pakaiannya. Sial, umpat Rendra. Kancing mansep keduaku lepas. Alina melihat Rendra membungkuk, kali ini lebih rendah. Sepatu pantofel hitam Rendra berada tepat di samping kepala Alina. Dari posisi ini, Alina bisa melihat pantulan cahaya dari kancing emas yang ia berikan sebagai hadiah itu. Benda itu berada tepat di depan matanya, terselip di antara celah karpet. Rendra mulai berjongkok, tangannya terjulur ke lantai, meraba-raba area di bawah dipan tempat tidur. Tuhan, tolong aku. Alina memejamkan mata. Jantungnya berdetak begitu keras, hingga ia merasa dadanya akan meledak. Jemari Rendra mulai menyentuh pinggiran spray. Sedikit lagi, hanya sedikit lagi, Rendra akan menyingkap kain itu dan menemukan tunangan yang meringkuk dalam kehinaan di sana. Dret, dret, dret. Ponsel di atas meja rias bergetar hebat. Rendra tersentak, tangannya yang hampir menyentuh ujung spray ditarik kembali. Ia berdiri dengan cepat. Halo, Ibu Nilam? Suara Rendra berubah drastis. Kelembutan palsu itu kembali muncul. Ah, iya Bu. Maaf, Rendra sedang berdoa sebentar di kamar. Baik Bu, 10 menit lagi Rendra turun. Assalamualaikum. Rendra menghela napas panjang. Ia tampaknya memutuskan untuk tidak memedulikan kancing manset yang hilang itu karena waktu yang mendesak. Ia menyambar ponselnya, berjalan terburu-buru, dan keluar dari kamar bersama Baron. Suara kunci otomatis berbunyi. Klik. Alina terisak tanpa suara. Ia menunggu hingga 5 menit untuk memastikan mereka benar-benar sudah berada di dalam lift. Dengan tenaga yang tersisa, ia merangkak keluar. Tubuhnya terasa kaku, otot-ototnya sakit, dan kebayanya yang seharga ratusan juta rupiah kini penuh debu. Matanya tertuju pada flash disk hitam itu. Ia mengambilnya, bersama dengan kancing manset emas milik Rendra yang tertinggal. Kau menjatuhkan bukti kematianmu sendiri, Rendra, bisik Alina dengan nada yang kini penuh racun. Ia tidak membuang waktu. Ia menyambar laptop Rendra yang masih menyala di meja kerja. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan kata sandi yang pernah ia intip. 1402 Alina. Tanggal lamaran mereka. Folder demi folder ia buka. Isi flash disk itu lebih mengerikan dari sekadar rekaman suara. Isinya adalah katalog kematian, foto-foto korban sebelumnya, bukti transfer uang ke rekening Baron, dan skema-skema kecelakaan yang telah direncanakan dengan sangat rapi. Rendra bukan hanya seorang penipu. Dia adalah eksekutor berdarah dingin. Alina melihat sebuah file bernama Rencana Hari H. Di dalamnya ada jadwal keberangkatan mobil pengantin, rute tol yang akan diambil, dan titik di mana rem akan dibuat meledak. Semuanya terencana secara matematis. Mata Alina memanas. Selama ini ia mencintai seorang monster. Ia mencium bibir yang telah merencanakan kematiannya. Ia segera mencabut flash disk tersebut. Ia tidak punya waktu untuk menyalin semuanya di sini. Ia harus lari. Ia harus kembali ke dunianya sebelum monster itu menyadari ada yang salah. Kembali ke masa sekarang, di ruang manajemen hotel. Alina menyentuh flash disk hitam itu dengan ujung jarinya. Benda kecil ini telah menyelamatkan nyawanya.
sekaligus menghancurkan masa depannya sebagai seorang istri. Al? Siska masuk kembali ke ruangan, kali ini didampingi oleh Pak Dharma. Polisi sudah membawa Baron. Dia mengakui semuanya setelah diperlihatkan rekaman di flash disk ini. Rendra juga mulai bicara, meski dia masih mencoba menyalahkan Baron. Kata Pak Dharma dengan nada rendah. Papa kamu, kondisinya sudah stabil, tapi dokter menyarankan untuk beristirahat total. Alina mengembuskan napas panjang. Rasa sesak di dadanya sedikit berkurang. Pak Dharma, panggil Alina. Iya, Non. Pastikan pengacara terbaik kita menangani ini. Aku ingin Rendra tidak hanya dipenjara seumur hidup, tapi aku ingin seluruh asetnya disita untuk diberikan kepada keluarga korban-korban sebelumnya. Sarah dan Nadia, mereka tidak punya siapa-siapa lagi untuk menuntut keadilan. Pak Dharma mengangguk mantap. Akan saya laksanakan, Non. Siska duduk di samping Alina, menggenggam tangannya. Apa yang mau kamu lakukan sekarang, Al? Alina menatap keluar jendela. Langit Jakarta mulai mendung, seolah ikut berduka atas pernikahan yang gagal ini. Namun di mata Alina, hujan yang akan turun adalah pembasuh najis yang telah ditinggalkan Rendra dalam hidupnya. Aku akan memulai hidup baru, Sis. Tanpa kepalsuan, tanpa topeng. Alina berdiri, mengambil kancing manset emas berinisial A itu dan melemparkannya ke dalam asbak berisi sisa rokok. Benda itu kini tampak sangat hina. Ayo kita lihat, Papa, ajak Alina. Ia melangkah keluar dari ruangan itu dengan punggung tegak. Meskipun hari ini ia kehilangan seorang suami, ia telah memenangkan kembali nyawanya. Pernikahan itu memang tidak pernah terjadi. Namun sebuah kebenaran telah terlahir. Bagi Alina, kancing manset dan flash disk itu bukan lagi pembawa petaka, melainkan kompas yang menunjukkannya jalan pulang dari kegelapan. Lorong-lorong rumah sakit terasa begitu steril dan sunyi. Kontras dengan keriuhan ballroom hotel yang baru saja ditinggalkan Alina beberapa jam lalu. Bau antiseptik yang tajam menggantikan wangi melati yang sempat melekat di tubuhnya. Pak Wiratama terbaring di dalam ruang VVIP, tertidur karena pengaruh obat penenang setelah serangan jantung ringannya berhasil diatasi oleh tim medis. Alina duduk di kursi tunggu kayu yang keras di luar ruangan. Di pangkuannya terdapat tas kecil yang masih berisi laptop Rendra. Sebenarnya polisi sudah meminta laptop itu sebagai barang bukti, namun Alina meminta waktu 1 jam untuk melihat isinya sendiri secara lebih mendalam sebelum menyerahkannya secara resmi. Pak Dharma, yang berdiri tak jauh darinya, telah memastikan bahwa permintaan itu dikabulkan oleh penyidik. Non, lebih baik istirahat dulu. Biar saya yang jaga Batak. Tawar Pak Dharma lembut. Alina menggeleng pelan. Matanya merah, bukan karena lelah, tapi karena amarah yang masih membara. Saya harus melihat ini sampai tuntas, Pak Dharma. Saya harus tahu seberapa dalam lubang yang pria itu gali untuk saya. Alina membuka laptop itu kembali. Layarnya berpijar di tengah kegelapan lorong rumah sakit. Ia kembali membuka folder-folder di dalam flash disk Baron yang sudah ia salin ke penyimpanan lokal laptop tersebut. Jika di hotel tadi ia hanya melihat sekilas karena panik, kini Alina menelaah setiap detailnya. Folder berlabel galeri prestasi menjadi tujuannya. Nama yang begitu sosiopat untuk sebuah folder berisi dokumentasi pembunuhan. Ia mengklik folder Proyek S, Sarah Amelia. Di dalamnya, selain foto kecelakaan, terdapat pindaian dokumen asuransi jiwa senilai 5 miliar rupiah. Nama penerima manfaatnya adalah Rendra Pratama. Ada juga surat wasiat yang tanda tangannya terlihat sangat dipaksakan, menyerahkan sebuah ruko di kawasan pusat kota kepada Rendra. Dia tidak hanya membunuh mereka, bisik Alina ngeri. Dia memeras setiap tetes keringat mereka, bahkan setelah mereka tiada. Alina berpindah ke Proyek N, Nadia Safira. Di sini, polanya sedikit berbeda. Nadia tampaknya memiliki bisnis catering besar. Rendra masuk ke dalam hidupnya sebagai manajer keuangan yang jujur. Alina menemukan salinan mutasi rekening yang menunjukkan perpindahan dana bertahap ke rekening cangkang atas nama Baron. Sebelum akhirnya rumah Nadia meledak karena kebocoran gas.
Di hari pemakaman Nadia, Rendra sudah mencairkan semua deposito wanita malang itu. Namun, yang paling membuat bulu kuduk Alina meremang adalah sebuah folder tersembunyi dengan nama penerus warisan. Alina membukanya dengan jari gemetar. Isinya adalah daftar nama-nama wanita tunggal dari keluarga kaya raya di Indonesia. Foto-fotonya diambil dari jarak jauh, seperti hasil jebretan pengintai. Ada keterangan tentang kekayaan keluarga, kondisi kesehatan orang tua mereka, dan hobi masing-masing wanita tersebut. Foto Alina ada di sana, di urutan paling atas. Di bawah fotonya tertulis, Target, Alina Wiratama. Kekuatan, anak tunggal, emosional, religius, ayah sakit jantung, lemah. Pendekatan, jalur agama, santun, dekati ayahnya terlebih dahulu. Estimasi cair, warisan Wiratama Properti, triliunan. Alina menutup mulutnya. Rasa mual kembali menyerang. Ia merasa seperti sepotong daging yang sedang dihitung nilai kalorinya oleh seekor predator. Rendra tidak pernah mencintainya sejak detik pertama mereka bertemu di acara amal itu. Semua pertemuan kebetulan, semua bunga yang dikirimkan, semua diskusi tentang masa depan di bawah naungan ibadah, semuanya adalah naskah yang disusun rapi berdasarkan profil psikologis Alina yang ia pelajari. Lalu, Alina menemukan satu file audio lagi yang belum sempat ia putar di hotel. Judulnya sederhana, Evaluasi Tengah Malam. Ia memasang earphone dan menekan tombol putar. Suara Rendra terdengar, tapi kali ini dia sedang berbicara sendiri, seperti sedang membuat catatan harian suara. Alina adalah target tersulit sejauh ini. Dia tidak sebodoh Sarah atau seputus asa Nadia. Ayahnya, Wiratama, punya insting bisnis yang tajam. Aku harus bekerja ekstra keras. Kadang-kadang aku merasa jijik harus berpura-pura sholat 5 waktu bersamanya, atau mendengarkan ocehan membosankannya tentang impian keluarga kecil yang bahagia. Tapi triliunan rupiah itu layak diperjuangkan. Begitu dia mati di tol nanti, aku tidak perlu lagi berpura-pura menjadi pria suci. Aku akan pergi ke Las Vegas dan menghabiskan sisa hidupku sebagai raja. Suara itu berakhir dengan tawa kecil yang dingin. Alina melepaskan earphone-nya dengan kasar. Napasnya memburu. Pria itu menganggap ibadah yang mereka lakukan bersama sebagai sesuatu yang menjijikan. Pria itu menganggap impian masa depannya sebagai ocehan membosankan. Di tengah rasa sakit itu, sebuah folder kecil di pojok bawah layar menarik perhatiannya. Labelnya, Baron, cadangan. Isinya adalah rekaman video rahasia yang diambil Baron tanpa sepengetahuan Rendra. Sepertinya Baron juga tidak sepenuhnya percaya pada Rendra dan menyiapkan senjata untuk memeras majikannya sendiri di kemudian hari. Video itu menunjukkan Rendra dan Baron di sebuah gudang tua. Di atas meja di depan mereka ada beberapa botol cairan kimia dan kabel-kabel kecil. Ini akan membuat remnya tidak langsung blong Rendra. Suara Baron dalam video itu menjelaskan. Rem akan berfungsi normal selama 20 km pertama. Tapi begitu suhur cakra mencapai titik tertentu karena pengereman berulang di jalan tol, kabel ini akan meleleh dan memutus jalur minyak rem secara total. Tidak akan ada jejak sabotase, hanya akan terlihat seperti kegagalan teknis akibat panas berlebih. Rendra dalam video itu tampak mengangguk-angguk sambil merokok, hal yang tidak pernah ia lakukan di depan Alina. Bagus, pastikan posisinya tepat di turunan tajam sebelum gerbang keluar. Aku akan memastikan aku duduk di kursi belakang dan memakai sabuk pengaman ekstra. Sementara dia, Pastikan kursi penumpangnya sulit dibuka dari dalam. Alina menutup laptopnya dengan dentuman keras. Ia sudah melihat cukup banyak. Ia berdiri, mendekati jendela koridor rumah sakit yang menghadap ke arah gedung-gedung tinggi Jakarta. Cahaya lampu kota yang berkelap-kelip kini tampak seperti mata-mata monster yang mengintai. 2 tahun. Selama 2 tahun, ia hidup dalam kebohongan yang paling sempurna yang pernah diciptakan manusia. Setiap ciuman di kening, setiap doa yang diaminkan bersama, setiap janji suci yang diucapkan di depan orang tuanya, semuanya adalah bagian dari persiapan eksekusi mati. Siska datang membawa 2 botol air mineral. Ia melihat wajah Alina yang pucat, dan mata yang kini tampak lebih tua dari sebelumnya. Al, polisi sudah sampai di sini. Mereka butuh laptopnya sekarang, kata Siska pelan. Alina menyerahkan laptop itu kepada Siska.
Berikan pada mereka, Sis. Dan sampaikan pada penyidik. Ada folder penerus warisan. Ada wanita-wanita lain di luar sana yang sedang diintai oleh jaring-jaring Rendra. Mereka harus diperingatkan. Siska mengangguk dan segera berlalu menuju tim penyidik yang menunggu di lobi. Alina kembali ke depan ruang VVIP. Ia melihat melalui kaca kecil di pintu. Ayahnya masih tertidur. Ibunya duduk di samping tempat tidur sambil memegang tasbih. Bibirnya bergerak-gerak melantunkan doa. Alina menyandarkan kepalanya ke dinding. Ia teringat kancing manset emas itu. Benda kecil yang ia pilih dengan penuh pertimbangan sebagai hadiah untuk pria yang ia pikir adalah belahan jiwanya. Ternyata, benda itulah yang hampir membawanya ke liang lahat, dan benda itu pula yang akhirnya menjatuhkan sang predator. "Ayah," bisik Alina pelan, "maafkan aku." Ia menyadari bahwa galeri kematian yang ia lihat tadi bukan hanya tentang wanita-wanita yang telah tiada. Itu adalah cermin dari kebodohannya sendiri. Namun, saat ia melihat ibunya yang terus berdoa, Alina tahu bahwa hidupnya yang terselamatkan bukanlah sebuah kebetulan. Tuhan tidak membiarkan pengkhianatan itu sempurna. Tuhan membiarkan kancing itu jatuh. Tuhan membuat ponsel itu berdering. Tuhan membiarkan Alina merangkak ke bawah tempat tidur hanya untuk melihat wajah asli iblis. Perang ini belum benar-benar berakhir, batin Alina. Rendra dan Baron mungkin sudah dibalik jeruji, tapi luka ini, galeri kematian di kepalaku ini, akan menjadi pengingat bahwa aku harus menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Alina menarik napas panjang, mencoba membuang sisa-sisa aroma melati dan pengkhianatan dari ingatannya. Besok, saat ayahnya bangun, ia harus menjadi pilar yang kokoh. Tidak ada lagi air mata untuk monster, hanya ada keadilan yang harus dikawal sampai tuntas. Matahari mulai tergelincir ke ufuk barat, membiaskan cahaya jingga kemerahan yang jatuh di koridor rumah sakit, memberikan kesan dramatis pada wajah Alina yang kaku. Bagi dunia luar, drama di Hotel Grand Melia adalah berita utama yang mengguncang jagat maya, sebuah pernikahan triliunan rupiah yang berubah menjadi ajang penangkapan kriminal. Namun bagi Alina, ini adalah babak baru di mana ia harus berhenti menjadi korban dan mulai menjadi pengatur strategi. Polisi telah membawa pergi laptop dan flash disk itu. Kini, Alina berdiri di taman atap, roof garden, rumah sakit, mencoba mencari udara segar yang tidak berbau obat. Siska menyusulnya dengan langkah terburu-buru, membawa sebuah map plastik berisi dokumen-dokumen hukum. "Al, Pak Dharma baru saja menelepon. Dia bilang pengacara Rendra, si pengacara hitam yang biasa menangani kasus-kasus korupsi itu, sudah tiba di kantor polisi," ujar Siska dengan nada cemas. "Mereka mulai membangun narasi bahwa Rendra adalah korban pemerasan Baron. Mereka ingin mengarahkan semua kesalahan pada Baron dengan dalih Rendra berada di bawah ancaman." Alina tidak terkejut. Rendra itu licin, Sis. Dia punya 1000 wajah. Dia akan mencoba mencuci tangannya sampai bersih meski tangannya sudah berlumuran darah. Alina membalikkan badan, menatap Siska dengan tajam. Tapi dia lupa satu hal. Dia tidak hanya berhadapan dengan hukum, dia berhadapan denganku. Dia telah meremehkan perempuan bodoh ini untuk terakhir kalinya. Strategi pertama, memotong jalur logistik. Langkah pertama Alina bukan ke kantor polisi, melainkan menghubungi firma hukum keluarganya. Ia meminta mereka segera mengajukan blokir sementara terhadap seluruh rekening pribadi Rendra dan rekening bersama yang baru saja mereka buka sebulan lalu. "Rendra punya banyak simpanan di luar negeri, Sis," kata Alina sambil mengetik sesuatu di ponselnya. "Selama ini dia menggunakan uang ayahnya dan sedikit uang sakuku untuk membiayai gaya hidup mewahnya dan membayar Baron. Jika kita memotong akses keuangannya, dia tidak akan bisa membayar pengacara mahal itu terlalu lama." Alina juga menghubungi kepala hubungan masyarakat di perusahaan ayahnya, Wiratama Property. Ia memberikan instruksi tegas. "Keluarkan pernyataan resmi. Batalkan semua kemitraan yang melibatkan nama Rendra Pratama. Jelaskan bahwa pernikahan itu dibatalkan karena adanya temuan indikasi tindak pidana berat. Jangan ada yang ditutup-tutupin. Kita harus transparan, agar dia tidak bisa menggunakan nama besar Papa untuk mencari perlindungan." Strategi kedua, aliansi para korban.
langkah kedua Alina jauh lebih personal dan berisiko. Ia teringat nama-nama di folder galeri prestasi, Sarah Amelia dan Nadia Safira. Meskipun mereka telah tiada, mereka memiliki keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan hancur dan bingung. Siska, aku butuh kamu mencari alamat atau nomor telepon keluarga Sarah di Bandung dan adik Nadia di Surabaya. Perintah Alina. Untuk apa, Al? Kasus mereka kan sudah ditutup sebagai kecelakaan. Justru itu, kita akan membukanya kembali. Jika Rendra hanya diadili atas rencana pembunuhanku, dia mungkin hanya kena pasal percobaan pembunuhan. Hukumannya tidak akan maksimal. Tapi jika kita bisa membuktikan dia adalah pembunuh berantai yang telah menghabisi 2 nyawa sebelumnya demi harta, dia tidak akan pernah melihat matahari lagi, kecuali dari balik jeruji besi seumur hidupnya. Alina ingin menyatukan kekuatan. Ia ingin membawa bukti-bukti baru yang ia temukan di laptop Rendra kepada keluarga korban tersebut agar mereka mau mengajukan tuntutan ulang. Ia akan membiayai semua proses hukumnya. Strategi ketiga, menghadapi sang iblis. Malam itu, Alina memutuskan untuk melakukan sesuatu yang dianggap Siska sebagai tindakan gila. Ia pergi ke kantor polisi untuk menemui Rendra. "Jangan, Al, dia itu sosiopat. Kamu hanya akan terluka lagi kalau melihat wajahnya," cegah Siska di parkiran kantor polisi. "Aku perlu melihatnya, Sis. Bukan sebagai calon istri yang patah hati, tapi sebagai orang yang akan memastikan dia hancur," jawab Alina dingin. Dengan bantuan Pak Dharma dan koneksi keluarganya, Alina diizinkan masuk ke ruang kunjungan khusus. Rendra duduk di sana, masih mengenakan kemeja putih yang tadi pagi ia gunakan untuk akad nikah. Namun kini kemeja itu sudah kusut dan tidak ada lagi kancing manset emas di lengannya. Begitu melihat Alina, wajah Rendra langsung berubah. Ia memasang raut wajah memelas, matanya memerah seolah baru saja menangis. "Alina, sayang, syukurlah kamu datang." Suara Rendra bergetar, penuh sandiwara. "Tolong aku, Al. Ini semua jebakan Baron. Dia memeras aku. Rekaman suara itu editan. Dia memaksa aku bicara begitu karena dia menculik ibuku di kampung. Aku terpaksa, Al." Alina duduk di kursi di seberang meja kaca. Ia hanya menatap Rendra dengan datar, membiarkan pria itu menyelesaikan omong kosongnya. "Kamu percaya padaku, kan? Ingat janji kita di depan Ka'bah saat umroh tahun lalu? Aku mencintaimu, Al. Hanya kamu." Rendra mencoba menyentuh kaca pembatas. Air matanya mulai menetes. Alina tersenyum tipis. "Mas Rendra, atau haruskah aku panggil kamu sang aktor?" Rendra terdiam. Tangisannya berhenti seketika saat melihat sorot mata Alina yang sedingin es. "Aku sudah melihat folder penerus warisan, Mas," bisik Alina. "Aku sudah tahu tentang Sarah. Aku sudah tahu tentang Nadia. Dan aku sudah melihat video Baron saat kalian merancang ledakan di mobil pengantinku." Wajah Rendra mengeras. Topeng melasnya jatuh dalam sekejap, digantikan oleh tatapan yang begitu tajam dan penuh kebencian. Transformasi itu begitu cepat hingga membuat Alina merinding, namun ia tetap bertahan. "Jadi, kamu merasa pintar sekarang?" Suara Rendra berubah menjadi berat dan sinis. Tidak ada lagi kelembutan. "Kamu pikir dengan memasukkan aku ke sini, kamu menang? Aku punya pengacara terbaik." Dalam 1 minggu, aku akan keluar karena kurangnya bukti fisik primer. Rekaman suara dan foto di flash disk itu bisa dianggap bukti ilegal yang diambil tanpa izin. Alina tertawa kecil. "Mungkin. Tapi bagaimana dengan asuransi jiwa Sarah yang kamu cairkan ke rekening rahasiamu di Singapura? Atau mutasi rekening Baron yang berasal dari dana perusahaan papa yang kamu gelapkan lewat tanda tangan palsu?" Rendra terperangah. Ia tidak menyangka Alina bisa melacak sedalam itu dalam waktu beberapa jam. "Kamu meremehkanku, Rendra," lanjut Alina. "Kamu pikir aku hanya perempuan kaya yang haus cinta. Kamu lupa kalau aku adalah anak dari Wiratama. Aku tumbuh besar di dunia bisnis yang jauh lebih kejam dari sekadar trik murahmu. Mulai malam ini, aku akan menggunakan setiap rupiah yang aku miliki, setiap koneksi yang papa bangun, untuk memastikan tidak ada pengacara di negeri ini yang berani membelamu." Alina berdiri dari kursinya. "Selamat menikmati malam terakhirmu dengan pakaian mewah itu, Rendra. Karena setelah ini, kamu hanya akan mengenakan seragam orangnya sampai mati." "Alina,
Kembali kau tidak akan bisa menghancurkanku, teriak Rendra sambil menggebrak meja. Namun petugas segera menariknya kembali ke sel. Alina melangkah keluar dari ruang kunjungan dengan napas lega. Ia merasa sebuah beban besar telah terangkat. Ia tidak lagi merasa jijik atau sedih. Yang ada hanya kepastian bahwa keadilan sedang berjalan. Di luar, Siska dan Pak Dharma menunggu. "Bagaimana, Non?" tanya Pak Dharma. Dia masih mencoba melawan, jawab Alina sambil menatap langit malam yang kini tampak lebih cerah. Tapi dia sudah kehilangan senjatanya. Siska, besok pagi kita berangkat ke Bandung. Kita temui orang tua Sarah. Saatnya para korban bersuara. Alina masuk ke dalam mobil. Ia tahu perjalanan hukum ini akan panjang dan melelahkan. Namun ia siap. Ia bukan lagi pengantin yang terjebak di balik tirai pelaminan. Ia adalah wanita yang baru saja merobek tirai itu untuk melihat dunia yang nyata. Dunia di mana ia adalah penguasa atas nasibnya sendiri. Perjalanan menuju Bandung seharusnya menjadi perjalanan yang menyenangkan bagi siapapun yang ingin melepas penat dari hiruk-pikuk Jakarta. Namun, bagi Alina, setiap kilometer yang ditempuh mobil MPV hitamnya terasa seperti ziarah menuju luka lama orang lain. Di kursi belakang, Alina terus membolak-balik berkas yang disiapkan Siska. Foto Sarah Amelia, istri pertama Rendra, terus menghantuinya. Sarah memiliki senyum yang tulus, sangat mirip dengan senyum Alina di foto-foto pertunangannya. "Kita hampir sampai di alamatnya, Al. Kawasan Dago Atas," ujar Siska sambil melirik navigasi di ponselnya. Alina mengangguk. Ia mengenakan kemeja hitam polos dan kacamata gelap. Ia ingin tampil sebersahaja mungkin. Ia tidak datang sebagai putri konglomerat yang pamer kekuasaan, melainkan sebagai sesama penyintas yang ingin menawarkan keadilan. Rumah keluarga Sarah adalah sebuah bangunan tua bergaya kolonial yang terawat namun terasa sepi. Begitu Alina turun, ia disambut oleh seorang wanita paruh baya berwajah teduh, namun matanya menyimpan duka yang mendalam. "Ibu Sarah, Ibu Halimah. Kami datang dari Jakarta, Bu. Nama saya Alina," ujar Alina sambil menyalami Ibu Halimah dengan taksim. Setelah duduk di ruang tamu yang penuh dengan foto Sarah, Alina memulai ceritanya. Ia menceritakan apa yang terjadi di hari pernikahannya, tentang Rendra dan tentang bukti yang ia temukan. Ibu Halimah mendengarkan dengan tangan gemetar, sementara suaminya, Pak Usman, hanya bisa tertunduk lesu. "Dulu kami curiga," bisik Ibu Halimah. Air matanya mulai luruh. "Sarah itu pengemudi yang sangat hati-hati. Tapi Rendra, dia begitu terpukul saat itu. Dia menangis paling keras di pemakaman. Dia bahkan tinggal di rumah ini selama 40 hari untuk menemani kami. Kami pikir dia adalah malaikat yang dikirim Tuhan untuk menjaga kami setelah Sarah tiada." Alina merasakan sesak di dadanya. Topeng malaikat itu lagi. Rendra tidak hanya membunuh korbannya, dia juga memanipulasi emosi orang-orang yang ditinggalkan agar tetap berada di bawah kendalinya. "Dia memberikan kami uang santunan dari asuransi. Katanya itu warisan terakhir Sarah," lanjut Pak Usman. "Tapi kami baru tahu sekarang dari dokumen yang Nak Alina bawa, jumlah asuransinya 10 kali lipat dari yang dia berikan kepada kami. Dia mengambil sisanya." "Saya tidak butuh uangnya, Pak, Bu," tegas Alina. "Saya ingin Mas Rendra mempertanggungjawabkan nyawa Sarah. Jika Bapak dan Ibu bersedia menjadi saksi dan melaporkan kembali kasus ini, saya akan menanggung semua prosesnya." Setelah pertemuan yang penuh air mata itu, Alina mendapatkan dukungan penuh dari keluarga Sarah. Strateginya mulai membuahkan hasil. Ia kini memiliki amunisi tambahan yang jauh lebih berat daripada sekadar percobaan pembunuhan. Kembali ke Jakarta, ujian akting terakhir. 2 hari kemudian, Alina kembali ke Jakarta. Namun, sebuah kabar mengejutkan datang dari Pak Dharma. Pengacara Rendra berhasil mengajukan permohonan agar Rendra bisa bertemu dengan Alina 1 kali lagi secara pribadi di kantor polisi, sebelum berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan. Alasannya, Rendra ingin memberikan pengakuan aset yang selama ini disembunyikan agar bisa dikembalikan ke keluarga Wiratama sebagai bentuk penyesalan. "Ini jebakan, Al. Jangan pergi,"
Siska memperingatkan. Tidak, ini kesempatan, sahut Alina. Dia pikir dia masih bisa memanipulasiku. Dia pikir dia masih punya kartu as. Aku akan menemuinya, tapi kali ini aku akan membawa hadiah untuknya. Alina masuk ke ruang interogasi yang kini lebih privat. Rendra duduk di sana. Kali ini dia tidak menangis. Dia tampak lebih tenang, lebih terkendali. Topeng religiusnya sudah hilang, digantikan oleh aura dingin seorang sosiopat yang sedang menghitung langkah catur. "Kamu datang juga, Alina," ujar Rendra. Suaranya rendah dan serak. "Aku tahu kamu tidak akan membiarkan triliunan rupiah itu melayang begitu saja." "Aku tidak peduli dengan uangmu, Rendra. Aku punya lebih dari cukup," sahut Alina sambil duduk. Rendra terkekeh, suara yang membuat bulu kuduk berdiri. "Lalu kenapa kamu ke Bandung? Menemui orang tua Sarah? Kamu pikir mereka bisa membantumu? Kasus itu sudah basi, sayang. Tidak ada bukti fisik yang tersisa. Mobilnya sudah dihancurkan jadi besi tua. Bukti fisik mungkin hilang, tapi bukti digital abadi." Alina mengeluarkan sebuah tablet dan memutar sebuah video. Video itu bukan dari flash disk Baron. Itu adalah video rekaman CCTV rahasia yang dipasang di dalam kamar pengantin pria, kamar 1208, oleh pihak keamanan hotel atas instruksi rahasia Pak Wiratama seminggu sebelum acara, sebuah prosedur standar keamanan untuk tamu VVIP. Dalam video itu, terlihat Rendra sedang berbicara sendiri di depan cermin sebelum Baron masuk. Ia memegang foto Alina dan Sarah secara bergantian. "Satu sudah pergi, satu lagi akan menyusul," ujar Rendra dalam video itu sambil mencium foto Alina dengan tatapan gila. "Terima kasih, sudah menjadi tiketku menuju kebebasan, Alina." Wajah Rendra di depan Alina mendadak kaku. Ia tidak tahu kalau Pak Wiratama separanoid itu sampai memasang kamera di dalam kamar suite. "Kamu tahu apa yang paling menarik, Rendra?" bisik Alina, mencondongkan tubuhnya. "Aku baru saja mendapat kabar dari Surabaya. Adik Nadia Safira menemukan sebuah buku harian kakaknya yang disimpan di deposit box bank. Di sana Nadia menulis bahwa dia curiga kamu meracuni minumannya beberapa hari sebelum kebakaran terjadi." Rendra mulai bernapas tidak teratur, ketenangannya retak. "Topengmu sudah hancur, Mas. Kamu bukan lagi malaikat yang malang. Kamu adalah sampah yang sedang menunggu giliran untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir," lanjut Alina dengan nada yang sangat manis, namun mematikan. Kau jalang kaya yang sombong." Rendra tiba-tiba meledak. Ia mencoba menerjang meja untuk mencekik Alina, namun dengan sigap petugas kepolisian yang berjaga di balik pintu masuk dan melumpuhkannya. Alina berdiri, merapikan bajunya dengan tenang. "Oh, satu lagi. Jam tangan Patek Philippe yang aku beli untukmu? Aku sudah membatalkan transaksinya dan menyumbangkan uangnya ke Yayasan Panti Asuhan atas nama Sarah dan Nadia. Setidaknya, uang itu digunakan untuk sesuatu yang suci, bukan untuk menutupi utang judimu." Rendra berteriak histeris, menyumpah serapah saat diseret kembali ke selnya. Suaranya bergema di lorong kantor polisi. Namun bagi Alina, itu terdengar seperti musik kemenangan. Di luar, Siska sudah menunggu dengan senyum lebar. "Semua sudah selesai, Al?" "Belum," jawab Alina sambil menatap matahari terbenam. "Tapi topengnya sudah benar-benar lepas. Sekarang tinggal memastikan dia tidak pernah melihat cahaya matahari lagi." Alina berjalan menuju mobilnya dengan langkah yang jauh lebih ringan. Ia teringat kembali ke kolong tempat tidur itu. Ketakutan yang ia rasakan saat itu kini telah berubah menjadi kekuatan. Ia bukan lagi Alina yang rapuh. Ia adalah wanita yang telah melewati api dan keluar tanpa terbakar sedikit pun. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak hari pernikahannya yang gagal, Alina bisa tidur dengan nyenyak. Tidak ada bayangan rupa Rendra yang manis, tidak ada ketakutan akan remblong. Hanya ada keheningan yang damai. Ia tahu bahwa esok hari, ia akan bangun bukan sebagai seorang istri, melainkan sebagai seorang pejuang yang telah memenangkan harga dirinya kembali. Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikepung oleh lautan manusia. Mobil-mobil siaran luar dari berbagai stasiun televisi memarkirkan kendaraannya secara paralel. Kabel-kabel hitam besar menjalar seperti urat nadi di sepanjang trotoar. Hari ini bukan sekadar persidangan. Ini adalah eksekusi moral bagi Rendra Pratama.
Kasus ini telah berkembang dari sekadar pembatalan pernikahan menjadi skandal pembunuhan berantai paling mengerikan di dekade ini. Di dalam mobil yang membawanya, Alina menggenggam tangan ayahnya, Pak Wiratama. Sang ayah tampak jauh lebih sehat, meski raut wajahnya masih menyimpan guratan kekecewaan yang dalam. Di kursi depan, Pak Dharma memastikan pengawalan seketat mungkin. Mereka tahu, meski Rendra di balik jeruji, sisa-sisa jaringan Baron mungkin masih berkeliaran, mencoba melakukan tindakan nekat. "Kamu siap, Nak?" tanya Pak Wiratama lembut. Alina mengangguk mantap. "Aku tidak hanya melakukan ini untuk diriku, Pak, tapi untuk Sarah, Nadia, dan wanita-wanita lain yang ada di daftar targetnya." Suasana di ruang sidang. Begitu Alina melangkah masuk ke ruang sidang utama, suara jepretan kamera memekakkan telinga. Ia berjalan dengan anggun, mengenakan setelan blazer berwarna biru dongker yang memberikan kesan otoritas. Ia tidak lagi menunduk. Ia menatap lurus ke depan, ke arah kursi terdakwa yang masih kosong. Tak lama kemudian, Rendra dibawa masuk. Penampilannya telah berubah drastis. Tidak ada lagi senyum menawan atau aura religius yang dulu dipuja-puja. Rambutnya dipangkas pendek. Wajahnya tampak tirus dengan mata yang cekung dan gelap. Namun saat matanya bertemu dengan mata Alina, ada kilat kebencian yang masih menyala, sebuah tantangan terakhir dari seorang predator yang terpojok. Sidang dimulai dengan pembacaan dakwaan yang berlapis, percobaan pembunuhan berencana terhadap Alina Wiratama, pembunuhan berencana terhadap Sarah Amelia dan Nadia Safira, serta pencucian uang dan penipuan. Pengacara Rendra, seorang pria paruh baya dengan reputasi pembela iblis, mulai melakukan manuvernya. Yang mulia, semua bukti yang diajukan oleh saudari Alina adalah bukti yang didapatkan secara ilegal. Klien saya adalah korban konspirasi Baron, seorang residivis yang ingin memeras klien kami. Rekaman suara tersebut bisa saja dimanipulasi menggunakan teknologi deepfake. Gumam penonton sidang mulai terdengar gaduh. Namun Alina tetap tenang. Ia tahu saat ini akan tiba. Kesaksian sang penyintas. Panggil saksi korban, Alina Wiratama, ke kursi pemeriksaan. Perintah hakim ketua. Alina berdiri dan berjalan menuju kursi kayu di tengah ruangan. Di sana, di bawah sumpah, ia menceritakan setiap detail pagi itu di kamar 1208. Ia menceritakan bagaimana ia merangkak di bawah tempat tidur, debu yang memenuhi paru-parunya, dan kengerian saat mendengar suaranya sendiri dibicarakan sebagai sebuah objek yang harus dimusnahkan. "Saudari saksi?" tanya pengacara Rendra dengan nada merendahkan. "Bagaimana Anda bisa begitu yakin itu adalah suara terdakwa?" Bukankah di bawah tempat tidur yang gelap, indera pendengaran seseorang bisa terganggu oleh kepanikan? Alina menatap pengacara itu tanpa berkedip. "Saya tidak hanya mendengar suaranya. Saya melihat sepatu pantofel yang saya belikan sendiri untuknya. Saya melihat kancing manset emas dengan inisial nama saya jatuh di depan mata saya. Dan yang paling penting, saya menemukan flash disk ini." Alina menunjuk ke arah meja jaksa penuntut umum. Di dalam sana, terdakwa menyimpan galeri dari istri-istrinya yang telah ia bunuh. Apakah teknologi AI bisa menciptakan sejarah mutasi rekening bank yang berujung pada pembayaran jasa sabotase rem mobil? Suasana sidang memanas saat jaksa penuntut umum memutar rekaman video dari Baron yang telah menjadi justice collaborator. Dalam video itu, Baron yang kini juga mengenakan seragam tahanan memberikan pengakuan jujur. Rendra adalah otaknya. Dia yang memilih target, dia yang mengatur asuransi, dan aku yang melakukan pekerjaan kotornya. Dia menjanjikan aku 10% dari warisan Wiratama. Dia bilang Alina itu mudah ditipu, karena dia terlalu mendambakan sosok suami yang syaleh, ujar Baron dalam rekaman tersebut. Rendra tiba-tiba berdiri dari kursinya. "Dia bohong, dia memeras aku. Alina, kamu jahat, kamu menghancurkan hidupku, karena kamu cemburu pada masa laluku." Hakim mengetukkan palunya berkali-kali. Terdakwa harap tenang atau akan dikeluarkan dari ruang sidang. Serangan terakhir dari kegelapan. Di tengah kericuhan itu, Alina menyadari sesuatu yang aneh. Seorang pria di barisan belakang penonton yang mengenakan topi hitam rendah tampak terus berkomunikasi melalui handy talkie kecil.
Instingnya yang terasah sejak peristiwa di bawah tempat tidur segera mengirimkan sinyal bahaya. Alina melirik Pak Dharma yang berada di sudut ruangan. Pak Dharma tampak sudah menyadari hal yang sama. Pria bertopi itu perlahan berdiri dan mulai merogoh sesuatu dari balik jaketnya. "Tiarap!" teriak Pak Dharma tiba-tiba. Suasana sidang menjadi kacau balau. Pria bertopi itu mengeluarkan sebuah botol berisi cairan bening, air keras. Ia hendak melemparkannya ke arah wajah Alina sebagai bentuk balas dendam terakhir dari sisa-sisa komplotan Rendra yang belum tertangkap. Namun Pak Dharma lebih cepat. Ia menerjang pria itu sebelum botol tersebut sempat melayang. Cairan kimia itu tumpah ke lantai, mengeluarkan asap putih yang berbau menyengat dan melubangi karpet ruang sidang. Petugas keamanan pengadilan segera meringkus pria tersebut. Rendra, yang melihat kegagalan serangan itu, jatuh terduduk di kursinya. Wajahnya kini bukan lagi pucat, melainkan abu-abu. Ia tahu, dengan adanya serangan ini, tidak akan ada lagi simpati atau celah hukum yang bisa menyelamatkannya. Serangan itu justru memperkuat bukti bahwa dia adalah pemimpin dari sebuah jaringan kriminal yang sangat berbahaya. Alina berdiri, meski tubuhnya sedikit gemetar karena kaget. Ia menatap Rendra yang kini menunduk lemas. Kamu mencoba menghancurkanku berkali-kali, Rendra. Ujar Alina dengan suara yang bergema di ruang sidang yang kini sunyi. Di bawah tempat tidur, di jalan tol yang kau rencanakan, dan sekarang di ruang suci pengadilan ini. Tapi lihatlah, aku masih berdiri di sini. Dan kamu? Kamu sudah mati sejak kamu memutuskan untuk menukar nuranimu dengan angka-angka di rekening bank. Hakim ketua mengetukkan palunya dengan keras. Sidang ditunda untuk pembacaan vonis minggu depan. Setelah badai, Alina berjalan keluar dari gedung pengadilan dengan pengawalan ketat. Ribuan mikrofon disodorkan ke arahnya, namun ia hanya memberikan satu pernyataan singkat. Keadilan tidak pernah datang terlambat. Dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan wajahnya. Di dalam mobil, Alina menyandarkan kepalanya di bahu Pak Wiratama. Ia merasa lelah, sangat lelah. Namun ada kepuasan yang luar biasa. Ia teringat kembali ke babak awal ceritanya. Seorang pengantin yang gemetar ketakutan di bawah ranjang. Kini, pengantin itu telah menjelma menjadi seorang eksekutor bagi kejahatan yang selama ini tersembunyi di balik tirai pelaminan. Semua sudah berakhir, Pak, bisik Alina. Belum, Nak, sahut Pak Wiratama sambil mengusap kepala putrinya. Hidupmu baru saja dimulai. Alina tersenyum. Ya, hidupnya baru saja dimulai. Tanpa Rendra, tanpa ketakutan, dan tanpa kebohongan. Ia telah melewati altar eksekusi, dan ia keluar sebagai wanita yang lahir kembali. 1 minggu berlalu sejak insiden serangan air keras di ruang sidang. Pagi ini, udara Jakarta terasa lebih bersih, seolah langit baru saja dicuci oleh hujan semalam. Alina berdiri di depan cermin besar di kamarnya, cermin yang sama yang pernah memantul bayangannya dalam balutan kebaya pengantin yang penuh kepalsuan. Namun kali ini, ia hanya mengenakan kemeja putih sederhana dan celana bahan berwarna hitam. Tidak ada payet kristal, tidak ada melati, dan tidak ada mahkota yang berat. Hari ini adalah hari pembacaan vonis. Di ruang sidang, suasana jauh lebih terkendali. Pengamanan ditingkatkan 3 kali lipat. Rendra duduk di kursi terdakwa dengan kepala tertunduk dalam. Tidak ada lagi perlawanan, tidak ada lagi teriakan. Ia tampak seperti cangkang kosong yang ditinggalkan oleh penghuninya. Kekuasaan, ketampanan, dan kelicikannya telah menguap, menyisakan seorang pria pesakitan yang menunggu nasib. Hakim ketua membacakan putusan setebal ratusan halaman itu dengan suara yang menggema mantap. Setiap poin kesalahan Rendra dibedah, mulai dari penipuan sistematis, pencucian uang, hingga bukti-bukti tak terbantahkan mengenai keterlibatannya dalam kematian Sarah Amelia dan Nadia Safira. Maka dengan ini, menadili dan memutuskan, menyatakan terdakwa Rendra Pratama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana berkali-kali dan percobaan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana mati. Ketukan palu hakim sebanyak 3 kali. Tok, tok, tok. Terasa seperti guntur yang membelah keheningan. Suara isak bangis pecah di barisan kursi penonton.
Itu adalah Ibu Halimah, ibunda almarhumah Sarah yang memeluk foto putrinya erat-erat. Di sisi lain, adik dari Nadia Safira tertunduk sambil mengucap syukur. Keadilan yang tertunda bertahun-tahun akhirnya menemukan muaranya. Alimah tidak bersorak, ia tidak juga menangis. Ia hanya memejamkan mata, mengembuskan napas panjang yang selama ini tertahan di ulu hatinya. Ia menoleh ke arah Rendra. Pria itu tampak lunglai, hampir terjatuh dari kursinya jika petugas tidak segera memeganginya. Untuk pertama kalinya, Rendra tampak benar-benar takut. Ketakutan yang nyata akan kematian, sesuatu yang selama ini ia obral dengan murah kepada istri-istrinya demi uang. 1 bulan kemudian, membuka tirai baru. Alina berdiri di sebuah balkon gedung tinggi yang menghadap ke arah pusat kota. Gedung ini adalah Wiratama Center, tempat ia kini mengabdi sebagai direktur operasional. Ia bukan lagi sekadar putri pemilik perusahaan. Ia telah membuktikan ketangguhan mentalnya dalam menghadapi krisis terbesar dalam sejarah keluarga mereka. "Non, ada tamu di depan." Suara Pak Dharma membuyarkan lamunannya. Alina berbalik dan tersenyum. Tamu itu adalah Siska, yang kini membantu Alina mengelola sebuah yayasan baru yang mereka dirikan bersama, Tirai Pelindung. Yayasan ini didirikan khusus untuk membantu wanita korban kekerasan domestik dan penipuan pernikahan, memberikan mereka pendampingan hukum dan pemulihan trauma. Laporannya sudah siap, Al. Siska menyerahkan sebuah map. 3 wanita yang masuk dalam daftar target penerus warisan milik Rendra sudah mendapatkan konseling. Mereka syok, tapi bersyukur karena kamu bergerak cepat. Alina menerima map itu. Terima kasih, Sis. Aku tidak ingin ada lagi yang harus merangkak di bawah tempat tidur hanya untuk mengetahui kebenaran. Siska memeluk sahabatnya itu. Kamu hebat, Al. Kamu mengubah tragedi jadi sesuatu yang berarti. Malamnya, Alina pulang ke rumah orang tuanya. Pak Wiratama sedang duduk di beranda, menikmati teh sorenya. Kondisi kesehatannya jauh membaik, sejak beban mental mengenai Rendra terangkat. Papa bangga padamu, Nak, ujar Pak Wiratama saat Alina duduk di sampingnya. Dulu Papa pikir Papa menjagamu dengan memberimu kemewahan. Ternyata, kamulah yang menjaga keluarga ini dengan keberanianmu. Alina menyandarkan kepalanya di bahu ayahnya. Kemewahan itu tirai, Pak. Kadang ia menutupi apa yang seharusnya kita lihat. Aku bersyukur tirai itu terbuka, meskipun caranya menyakitkan. Alina menatap ke arah taman. Di sana ia melihat sebuah kotak kayu kecil. Isinya adalah kancing manset emas berinisial A yang telah ia ambil kembali dari kantor polisi sebagai barang bukti yang sudah selesai digunakan. Ia tidak membuangnya. Ia menguburnya di bawah pohon Kamboja di pojok taman. Bukan sebagai kenangan cinta, tapi sebagai monumen peringatan bahwa ia pernah hampir hancur, namun memilih untuk bangkit. Tirai pelaminan yang dulu ia mimpikan sebagai pintu gerbang surga, kini telah tersingkap sepenuhnya. Di baliknya, ia tidak menemukan pangeran, melainkan menemukan dirinya sendiri, seorang wanita yang kuat, mandiri, dan merdeka. Hidup Alina bukan lagi tentang mencari seseorang untuk melengkapinya. Hidupnya kini adalah tentang bagaimana ia bisa menjadi cahaya bagi orang lain yang masih terjebak di dalam kegelapan yang pernah ia lalui. Matahari terbenam di ufuk barat, meninggalkan warna ungu yang indah di langit Jakarta. Alina berdiri tegak, menyongsong hari esok dengan senyum yang kali ini benar-benar tulus. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi ketakutan. Hanya ada kedamaian yang tak ternilai harganya. Kata penutup. Novel di balik tirai pelaminan ini bukan sekadar cerita tentang pengkhianatan dan pembalasan dendam. Ini adalah narasi tentang intuisi seorang wanita yang sering kali diabaikan oleh akal sehat karena desakan norma dan ekspektasi cinta. Melalui perjalanan Alina, kita diingatkan bahwa keberanian tidak selalu berarti melawan dengan senjata, melainkan berani melihat kebenaran meski itu menghancurkan hati kita sendiri. Terkadang, tempat paling gelap dalam hidup kita, seperti kolong tempat tidur yang pengap, justru menjadi tempat di mana cahaya kebenaran pertama kali bersinar. Setiap akhir adalah sebuah awal yang baru. Bagi Alina, kegagalan pernikahannya adalah keberhasilan hidupnya.
Ia membuktikan bahwa martabat tidak bisa dibeli dengan mas kawin setinggi apapun, dan keadilan akan selalu menemukan jalannya bagi mereka yang berani bersuara. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Alina dari balik tirai hingga menuju cahaya.